Bab 941, Setrum. Nama, Battle Emperor. Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Orang-orang di dua pulau suci itu sudah pergi, hanya menyisakan dua orang master yang sebelumnya mengikuti Xiaoyu ke Danau Qingshui untuk bertemu Ukiyoto. Mereka memberitahu Xiaoyu. Sebenarnya, Gunung Surga telah ditaklukkan, dan Rusman terpaksa melarikan diri bersama Inter, Okru, dan beberapa World of Warcraft yang cemerlang, dan mengevakuasi Pulau Suci Malaikat. Penembak itu sebenarnya adalah 3 orang berjubah. Itu adalah kelompok orang gila yang sama di belakang naga manusia. Ketiga orang berjubah itu kemungkinan besar adalah 3 master kaisar tempur semu. Di bawah kerjasama, jelas mustahil bagi Lehman untuk menjadi lawan. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Seperti Fle, mengapa mereka menembak? Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin khawatir bahwa pada saat itu, para Master Lusman akan membantu 6 tempat suci untuk mencegah kebangkitan Master dari 3 pedang campuran. Tetapi ini tidak benar. Jika demikian, mereka dapat memindahkan 6 tempat suci terlebih dahulu. Itulah pemberantasan Sang Master. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, ini berantakan, semakin Anda memikirkannya, semakin rumit. Petik 2. Kalau begitu tidak mau, biarkan saja. Ru Yan tertawa. Jangan pikirkan itu. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Karena gunung surga kosong, maka tempat suci kultivasi pasti telah direbut, dan kita harus bergegas. Ada 2 tempat suci di Pulau Malaikat Suci. Lembah Naga ditempati oleh kota suci. Sekarang dapat dikatakan bahwa para master muda kota suci telah bekerja keras di dalamnya. Kultivasi secara alami maju. Agak tidak realistis untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak realistis untuk membuka jarak dari para master muda dari pihak lain. Mampu melakukan yang jauh lebih baik dalam kekuatan keseluruhan masih bisa dilakukan. Tidak ada yang berani bertanya tentang Paradise Hills yang tersisa karena Lehman. Sekarang setelah Rusman melarikan diri, orang gila misterius itu telah meninggalkan Paradise Mountain sebagai hal yang biasa. Tentu saja, itu harus membangkitkan ide-ide pihak lain dan ingin merebut tempat suci ini untuk berkultivasi. Xiaoyu dan Ruyan melambung sepanjang jalan. Menurut 2 personel yang tersisa, tarian es telah berangkat selama hampir sehari. Meskipun pasukan tim lebih lambat, mereka mungkin juga berkonflik dengan pasukan lain. Paradise Mountain dan Dragon Valley berseberangan. 1 di timur dan 1 di barat. Terbang cepat, setelah sekitar 3 jam, mereka mencapai luar Paradise Mountain. Gunung surgawi ini tingginya 50.000 hingga 60.000 meter. Berdiri di kaki gunung, orang-orang bahkan tidak sebagus semut. Itu terlalu besar. Menatap surga, tampaknya gunung surgawi ini adalah pilar yang menopang langit. Xiaoyu dan Ruyan telah mengubah identitas. Satu adalah Qin Xiao, penguasa 2 pulau suci, dan yang lainnya adalah Nyonya Yaner. Terbang menuju ketinggian lebih dari 30.000 meter, gunung surgawi memiliki percabangan. Seolah-olah pada posisi ini, ada gunung yang telah berubah menjadi 3 gunung tinggi, langsung ke langit. Hampir ratusan ribu orang telah berkumpul di sini. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing menempati posisi, membentuk konfrontasi. Ketiga kelompok tersebut adalah kota Shenwu yang dipimpin oleh Wu Dongtian, Zheng Xiaofang yang dipimpin oleh Zheng Batian, dan penguasa 2 pulau suci yang dipimpin oleh Bing Wu. Hanya kota Shenwu dan Zheng Xiaofang yang memiliki lebih dari 100.000 orang. Mereka luar biasa dan megah. Hanya penguasa 2 pulau suci di laut yang lebih dari 10.000, yang jauh lebih buruk. Gadis, apa kekuatan kedua pulau suci kalian? Apakah kamu belum tahu, bahkan jika pemilik pulau kalian Qin Xiao datang ke sini secara langsung, tidak mungkin untuk bersaing memperebutkan tempat paling penting di dunia ini. Kalian hanya bisa berada di 2 tempat itu, pilih satu sebagai tempat untuk berkultivasi. Wu Dongtian berkata dengan ringan. Bing Wu mendengus dingin, apakah itu karena kamu? Bagaimana jika ada banyak orang? Jika kamu tidak setuju, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya. Zheng Batian telah sepenuhnya memalingkan wajahnya dengan wilayah laut, dan hampir dibunuh oleh Qin Xiao, inkarnasi Xiaoyu. Dia bahkan lebih kesal, dan membuka mulutnya dengan ancaman. Baiklah, kalau begitu kamu coba. Kedua pulau suciku tidak pernah takut pada ancaman siapapun. Bing Wu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia juga melihatnya. Kota Shenwu dan Zheng Xiaofang saling menahan dengan kekuatan yang sama. Jika pihaknya bertentangan dengan salah satu pihak, itu akan menguntungkan pihak lain,
jadi panggilan sengit Zheng Batian mungkin tidak berani bertindak. Kakak Wu, kata Zheng Batian. Wu Dongtian mengangkat bahu dan berkata, saudara Zheng tidak perlu bicara lagi. Anda memiliki konflik dengan penguasa Qingdao. Itu urusan Anda, sebaiknya jangan menyeret kami ke dalamnya. Zheng Batian memukul paku yang lembut, dan ekspresinya bahkan lebih buruk. Gunung Surga memiliki 3 lokasi kultivasi, yang masing-masing dapat menampung 2 atau 300 ribu orang. Jika gadis itu tidak membencinya, bagaimana jika gadis itu tinggal di tempat yang paling ramai di dunia, apa yang akan dipikirkan gadis itu? Wu Dongtian tersenyum dan mengirimkan usulannya sendiri. Lebih dari 100 ribu orang dan 10 ribu orang, ada terlalu banyak perbedaan, bahkan jika pihak lain tidak memiliki hati yang gelisah, Anda harus berhati-hati terhadapnya. Sebaliknya, Anda tidak dapat tenang dan berkonsentrasi pada kultivasi. Jika saya tidak akan pernah setuju. Biyu, yang berada di sebelah Zheng Batian, berkata dengan ringan. Dia tampaknya tidak memiliki kata-kata marah, tetapi langsung menunjuk ke masalahnya. Jika kedua kekuatan itu tidak bekerja sama dengan tulus, mereka harus saling waspada. Ini tentu saja akan memengaruhi kultivasi. Kalau begitu, tempat paling kuat di dunia ini dimiliki oleh 2 pulau suci di lautku. Xiaoyu dan Ruyan, yang berubah menjadi Qin Xiao, terbang dari kejauhan. Keduanya mendarat, segera menyebabkan Wu Dongtian dan Zheng Batian tampak sedikit berubah. Baru-baru ini, tindakan Xiaoyu terhadap Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Xieluo mengancam orang-orang di 2 tempat suci itu untuk mengambil barang-barang demi melindungi hidup mereka, dan mereka telah lama menghalangi satu pihak. Qin Xiao, inkarnasi Xiaoyu, memiliki pengaruh yang cukup besar. Penampilannya, dan ketidakhadirannya, adalah 2 konsep. Qin Xiao, jangan berpikir bahwa kamu cukup kuat untuk dapat memutuskan pertempuran. Dengan lebih dari 10 ribu orang di wilayahmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengintimidasiku dengan lebih dari 100 ribu orang untuk memberi jalan bagimu? Zheng Batian berkata dengan dingin. Xiaoyu berkata dengan lemah, sepertinya kau beruntung bisa melarikan diri terakhir kali, tetapi kau masih tidak menyadari betapa kuatnya aku. Dia menatap Zheng Batian, apakah kau percaya, aku akan membunuhmu sekarang? Kuas-kuas. Lebih dari selusin sosok bergerak maju dengan cepat, menghalangi Zheng Batian di belakang mereka, semuanya mengamuk dengan api, tampaknya para master dari suku api yang berapi-api. Aku tidak percaya. Zheng Batian melihat ke kiri dan kanan, tetapi semua orang yang datang ke Pulau Malaikat Suci, yang telah berlatih sendiri sebelumnya, telah kembali, dan kepercayaan dirinya juga melonjak. Xiaoyu tersenyum dan berkata, benarkah? Dia mengulurkan tangan dan menepuknya 2 kali. Ruyan dan Bingwu bergerak maju pada saat yang sama, mengatur kiri dan kanannya. Di antara mereka, pola sumber naga suci berkedip di tengah alis Yan Mei. Secara alami, tidak ada pola misterius yang ditampilkan untuk mencegah pengungkapan identitas. Raungan, naga Yin pecah. Raja Naga Kaisar, yang berevolusi menjadi kelas 10 raja, berlari keluar dan sangat mengejutkan. Raungan, segera setelah itu, 2 nyanyian naga dan ketinggian tinggi keluar. 2 raja naga malam laut dalam menempel pada tubuh di ketinggian tinggi, meletus menjadi cahaya yang menyilaukan, berubah menjadi naga suci tingkat 10 raja, melayang dengan ketinggian tinggi. Kombinasi mereka sangat jauh ribuan meter dan mengejutkan semua orang yang hadir. Jika aku membunuhmu, kamu mungkin menghalangi. Xiaoyu berkata dengan dingin. Melihat kekuatan seperti itu, wajah Zheng Batian berubah. Ada 2 naga tingkat 10 raja yang menyerang, yang dapat membantu Xiaoyu menyingkirkan rintangan. Orang yang dapat membunuhnya adalah yang paling penting. Keberadaan Ruyan membuatnya memiliki 3 mata naga guntur dan tidak dapat dilepaskan. Sumber naga suci ia memiliki pencegah yang sangat kuat bagi semua naga. Xiaoyu melirik Zheng Batian, lalu menatap Wu Dongtian, dan berkata, Rockdrive dan Kilao, kalian berdua memimpin orang-orang ke atas gunung. Amati. Keduanya berjanji pada saat yang sama. Mereka memimpin kerumunan untuk terbang ke gunung yang paling kuat hari itu. Qin Xiao, apakah menurutmu kedua naga itu dapat menghentikan kita? Naga suci yang menyertainya hanyalah puncak dari 10 raja, dan belum tumbuh dewasa. Zheng Batian mencibir. Wu Dongtian berkata dengan suara yang dalam, dengan ditemani naga suci, pemilik pulau memiliki wanita yang sangat kuat. Ini benar-benar keberuntungan, tetapi belum tumbuh dewasa.
Tumbuhlah sekarang. Xiao Yu membalikkan pergelangan tangannya, dan melemparkan cangkang telur Shenglong dari Fu Xiyuan dan Zuo Fanting ke udara. Naga suci yang terkait menukik ke bawah dan menelan. Kemudian melihat momentum Shenglong yang terkait melonjak, dan tubuhnya langsung mencapai ketinggian 20 meter. Dia berteriak untuk pertama kalinya, mengguncang dunia dan bergetar. Maju, Raja Perang. Paksaan yang dilepaskan oleh alam ini jauh dari sebanding dengan para master kelas Raja Surgawi. Hanya naga yin akan menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan fluktuasi kekuatan yang dahsyat, cukup untuk menghancurkan semua langit dan bumi. Sangat mengejutkan semua orang. Wu Dongtian dan Zheng Batian keduanya memiliki wajah yang kompleks. Hampir 300.000 orang secara alami tidak takut pada naga suci Raja Perang, tetapi keduanya tidak selaras, dan Xiao Yu menjelaskan bahwa dia tidak akan bertarung melawan mereka, tetapi menunjuk langsung ke arah mereka, yaitu, begitu dia mulai, mengandalkan bantuan kedua naga ini, masih mungkin untuk mengambil 2 dari ratusan ribu kepala orang, dan keduanya memikirkan hal ini setelah memikirkan konsekuensinya. Xiao Yu, Bing Wu, dan Ruyan juga bangkit, menghadap hampir 300.000 tuan muda di bawah. Jika ada yang tidak setuju, meskipun ada perang, pemilik pulau akan menemanimu. Gunung surga terbagi menjadi 3 gunung tinggi di tengah, dan tidak diketahui apakah itu buatan atau alami. Di antara mereka, di puncak gunung tengah, vitalitas langit dan bumi akhirnya setara dengan Longgu, dan 2 gunung lainnya lebih rendah. Beberapa, tetapi juga vitalitas yang melampaui area lain di Pulau Malaikat Suci. Tempat suci kultivasi ini tampaknya sangat sempit, tetapi hanya akan ditemukan di puncak gunung. Itu sangat cukup luas untuk menampung ratusan ribu orang, dan masih banyak jejak perang yang tersisa di sini. Setelah pengaturan yang tepat, Lockdrive dan Kilau pergi untuk menerima beberapa kekuatan laut yang melekat pada 2 pulau suci. Jumlah ini melonjak menjadi hampir 200.000 dalam 3 hari, lebih banyak dari kota Shenwu dan Zheng Xiaofang. Lebih banyak, tetapi elit yang sebenarnya lebih rendah. Sebulan kemudian, Pulau Suci Malaikat akan ditutup. Ini juga menyebabkan periode tenang yang langka bulan ini. Semua orang mengambil kesempatan untuk berlatih dengan susah payah. Xiao Yu tidak terkecuali. Dia pernah kembali ke Lembah Naga dan tahu apa yang terjadi selama kesibukan baru-baru ini mencari naga suci pendamping, seperti 7 pola ilahi, 5 di antaranya telah meledak ke dunia, 1 di antaranya meledak, dan 2 sisanya juga semuanya muncul. Biyuzen dan Dorisadek dari Scotch mendapatkannya. Terlebih lagi, gadis-gadis Tianyang dan Wing meninggalkan Pulau Malaikat terlebih dahulu, dan tindakan mereka menimbulkan sensasi. Dikatakan bahwa kepergian mereka memiliki tujuan penting, yang membuat mereka lebih suka melepaskan biaya latihan. Segala sesuatu yang lain berjalan dengan baik. Orang-orang dari 6 tempat suci juga tampaknya menghilang begitu saja. Orang gila misterius itu tidak pernah muncul lagi. Gunung yang tergantung masih jatuh dengan tertib, terus-menerus menyerap gas pembunuh, dan beberapa senjata, semua orang menunggu hari ketika itu turun. Xiao Yu juga melupakan yang lain dan mengabdikan dirinya untuk bekerja keras. Dia ingin membuat terobosan lain dan memasuki alam 10 raja. Ini adalah tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Begitu kultivasi dimulai, dia memasuki alam misterius, seperti isolasi dunia luar. Dia diam di seluruh pribadinya. Vitalitas surga dan bumi yang kaya di atas gunung surgawi ini juga bergulir untuk menyambutnya. Waktu berlalu dengan tenang. Selama waktu ini, Xiao Yu menghabiskannya sepenuhnya dalam penebusan dosa. Semuanya tertinggal, dan hanya ada satu tujuan, yang berdampak pada alam 10 raja. Pagi ini, Xiao Yu akan memulai lari cepat yang paling kuat ke 10 raja. Di pagi hari, angin pagi bertiup, dengan sedikit kesejukan, tetapi hati Xiao Yu berapi-api. Wuho, hampir pada saat Xiao Yu mulai terkejut, semua master di banyak wilayah laut yang sedang berlatih menjadi bersemangat. Mereka terbangun dari kultivasi masing-masing. Itu benar-benar vitalitas Xiao Yu di dunia, ditambah semangat mendominasi yang bergema terus mengalir keluar dari tubuh, membuat orang sulit untuk melewatkannya. Xiao Yu merasakan ada antusiasme yang membara di seluruh tubuh, dan roh-roh bertarung yang kuat berkumpul terus-menerus, menarik vitalitas surga dan bumi yang kuat ke dalam roh-roh bertarung, dan melakukan penempaan dan transformasi tanpa sadar. Di sisi lain, lokasi dantian Xiao Yu, ada lingkaran cahaya samar, tampaknya ada kekuatan tak berujung yang terkumpul di sana, dan itu masih meluas. Dampak 10 raja. Begitu pikiran Xiao Yu bergerak,
sejumlah kecil fotolistrik melonjak di permukaan kulitnya, yang dipancarkan oleh roh guntur dan kilat, dan juga menyebabkan ruang hampa di sekelilingnya. Pap-pap-pap, setelah puluhan petir-petir lengan menyatu dengan fase pertarungan, petir itu berputar di sekitar tubuh Xiaoyu, dan kecepatan putarannya terus meningkat, dan semakin banyak vitalitas yang ditarik ke dunia, semakin menakjubkan. Dan Tian Xiaoyu tampaknya berubah menjadi mesin berkecepatan sangat tinggi, dengan kecepatan yang hampir tidak normal, mengubah vitalitas langit dan bumi yang masuk menjadi semangat juang, terus-menerus menambahkan energi bertarung Xiaoyu. Semangat juang juga mengalir hampir gila cepat, lebih cepat dan lebih cepat. Ketika semangat juang mencapai titik kritis, roh-roh Xiaoyu juga bergabung ke dalamnya. Dia ingin mendesak semangat juang untuk melewati titik kritis ini, dengan demikian menerobos ke alam 10 raja. Cepat, Xiaoyu meraung di dalam hatinya, dia ingin keluar dari neraka tingkat atas Uranus. Ledakan, roh pendendam yang menyatu dengan roh dan roh Xiaoyu tiba-tiba menerobos dan pecah menjadi kekacauan ketika dia menerobos titik kritis yang tumbuh cepat ini. Embusan, Xiaoyu segera memuntahkan darah. Dampaknya gagal, ada hawa dingin di hatinya, dan keterkejutannya gagal, dan yang membuatnya semakin takut adalah bahwa pada saat-saat terakhir keterkejutannya, dia bisa saja berhasil, tetapi dia tidak tahu bahwa ada sedikit kekuatan di luar sana, dan itu bahkan bergerak. Dendamnya tersebar, yang membuatnya jatuh pendek. Maria, itu pasti Maria. Xiaoyu memiliki niat kuat untuk membunuh. Tyrannosaurus menjawab bahwa untuk menyinkronkan latihannya dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian, Maria menggerakkan orangnya yang super cepat untuk memperlambatnya. Kecepatan kultivasi, hanya Maria yang bisa merusak kultivasinya. Kemarahan muncul dari lubuk hatiku. Untuk pertama kalinya, dia memiliki keinginan untuk membunuh Maria di tempat, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menjadi lawan Maria. Bahkan jika Maria memiliki 3 poin, dia menempati hampir 6 atau 7 di sini. 60% hingga 70% dari master tingkat puncak Kaisar Tempur Semu, saya khawatir tidak ada masalah untuk membunuh master tingkat Kaisar Tempur Semu biasa. Apakah itu tak tertahankan? Tepat ketika dia marah dan tidak mau, Dewa Tiga Warna Tan datang dengan raungan yang hampir gila, dan sosok Maria, yang untuk sementara disegel oleh roh jahat dengan bantuan pola ilahi elang emas, muncul lagi, tetapi kali ini dia bahkan lebih gila, selendang itu terpancar. Matanya memancarkan niat membunuh yang gila. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Keluarlah dariku. Aku menghabiskan kekuatanku dan dengan mengorbankan kekuatan Dewa Tiga Warna Obat Mujarab, menyiapkan rintangan pelatihan untuk Xiaoyu, membuatnya lebih lambat, dan kau benar-benar menggunakan latihan surgawi Xiaoyu untuk memperlambat. Datanglah ke artikel itu, singkirkan semua rintangan yang kutinggalkan, dan biarkan dia berlatih lebih cepat setelah memasuki alam 10 raja. Maria menggeram hampir gila, siapa kau, keluarlah dariku. Petik 2. Apa? Xiaoyu sedikit tercengang. Perasaan memengaruhi kegagalan Raja ke-10. Seseorang membantu diri mereka sendiri, bahkan setelah alam Raja Surgawi, dan perlambatan dalam kultivasi juga membantu mereka untuk memecahkan rahasia Maria sebelum membantu dirinya sendiri, dan itu dapat membantu dirinya untuk memasuki Raja ke-10. Setelah alam, kecepatan kultivasi meningkat lagi. Ini sungguh luar biasa. Lihatlah ekspresi gila Maria, jelas ini benar. Kesulitan terbesar Maria sekarang adalah kecepatan pelatihan Wu Diantian dan Zheng Batian terlalu lambat, dan Xiaoyu telah meninggalkan banyak dari mereka. Di ranah Raja Surgawi, bahkan jika Maria adalah puncak Kaisar Perang Semu, tidak ada cara memaksa seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Bagaimanapun, peningkatan yang mengorbankan nyawa dengan bantuan kekuatan eksternal tidak baik untuk kebangkitan Maria, jadi dia hanya dapat membatasi kecepatan latihan Xiaoyu. Tetapi seseorang membantu Xiaoyu memecahkan masalah ini. Siapa itu? Xiaoyu juga merasa luar biasa. Dalam proses kultivasinya, tidak ada seorang pun yang dekat dengannya, dan di Gunung Surgawi ini, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk memanipulasinya secara diam-diam, tetapi hanya ada satu jiwa di tubuhnya. Itu adalah Maria dalam Dewa Tiga Warna dan jelas ini bukan Maria, bukan dia. Siapa itu? Keluar. Maria yang marah benar-benar gila, dan dia mulai mendorong momentum, memukul larangan yang telah ditetapkan oleh roh jahat sebelumnya. Suara benturan membuat larangan itu dengan cepat hancur. Di bawah larangan itu, roh jahat itu baru saja memasuki level Kaisar Perang Semu.
Larangan ini tidak berpengaruh pada Maria saat itu, tetapi saat itu Maria juga terluka parah dan sebagian besar menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan kemarahan ini, larangan itu dengan mudah dipatahkan. Sosok gila Maria sekali lagi muncul di permukaan Dewa Tiga Warna, dan memancarkan 3 fluktuasi energi ungu, kuning, dan hijau. Keluarlah dariku. Maria yang marah meraih udara dengan kedua tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar darinya, langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyu. Kekuatan seperti itu dibayangi oleh Kaisar Perang Semu pada umumnya. Akibatnya, tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaoyu. Seketika, seluruh puncak gunung surgawi, termasuk 2 puncak gunung lainnya yang berjarak sekitar beberapa kilometer dari mereka, juga sangat terpengaruh. Lubang hitam besar itu menyerap vitalitas dunia ini yang tak ada habisnya. Dan vitalitas surga dan bumi ini semuanya berkumpul di sekitar Xiaoyu, dan berputar di sekelilingnya. Dengan adanya rotasi, kecepatan penyerapan vitalitas langit dan bumi meningkat berkali-kali lipat. Secara bertahap, vitalitas langit dan bumi yang berputar-putar membentuk pusaran besar yang meluas ke langit. Di seluruh langit, kekuatannya dapat terlihat bahkan ribuan mil jauhnya. Xiaoyu berada di tengah, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya telah kehilangan kendali untuk sementara waktu. Rintangan pelatihan yang ditinggalkan Maria untuknya terangkat, yang membuat wanita yang tenang dan tampaknya tidak manusiawi ini menjadi gila. Peluangnya untuk bangkit kembali tampaknya semakin menipis, dan setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia kehilangan kesabarannya. Dia hanya ingin menemukan pembunuh yang telah menghancurkan semua usahanya, semua yang lain telah diabaikan. Xiaoyu hanya bisa menonton. Dia hanya ingin menghentikannya dan tidak bisa menghentikannya. Saat kekuatan Maria semakin dilepaskan, secara bertahap, jejak napas kehidupan keluar dari dada Xiaoyu. Jiwa yang membantu Xiaoyu secara diam-diam akhirnya ditemukan napas kehidupan sangat samar dan hampir tidak ada. Namun, napas ini berada di benang sutra emas, yang benar-benar cahaya dewa malam yang ekstrim. Keluar, Maria yang geram, tidak peduli apapun itu, dia meraih tangannya, dan cahaya malam yang ekstrim bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sosok yang kabur juga muncul. Ketika dia melihat sosok ini, mata Xiaoyu akan jatuh dari matanya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat mempercayai matanya. Siapa kamu? Bahkan menyembunyikannya di sisiku, tetapi aku belum menemukanmu. Maria marah, dan menganggapnya luar biasa. Sosok yang samar-samar itu menyeringai dan berkata, 1000 tahun yang lalu, orang-orang memanggilku Dewa Lukis. Dewa Lukis. Pada saat itu, saya melihat Ye Chaofeng mendaki Gunung Sueluo dengan berjalan kaki di salju, menyadari kehidupan, memahami hidup dan mati, mengomunikasikan detak jantung Gunung Sueluo, dan tergerak, jadi dia dengan tegas dengan mengorbankan hidupnya sendiri, memercikkan tinta, meninggalkan Ye Chaofeng Sui, yang telah bertahan selamanya. Ilustrasi Gunung Bank of China. Xiaoyu awalnya memperoleh peta gunung salju, dan juga mengandalkan pasangan peta itu untuk memahami gunung salju, dan menyelesaikan proses lanjutan. Itu karena dia memahami peta gunung salju, sehingga menyeberangi sungai yang panjang, menyatu dengan hati dan jiwa Ye Chaofeng, dan melukis para dewa. Komunikasi spiritual bahkan lebih karena pada saat itu, para dewa lukisan memercikkan tinta dan lebih baik mati, meninggalkan kehidupan yang mulia dari lukisan-lukisan terkenal yang abadi, sehingga roh Raja Panah yang sekarat menghormati surat itu dapat kembali ke vitalitas dan mendapatkan kembali vitalitas. Lukisan-lukisan terkenal, Raja Panah Ling Zunxin telah lama meninggal. Sekarang jiwa dewa lukisan muncul kembali. Siapa yang mengira bahwa setelah kematian dewa lukisan, jejak sisa-sisanya benar-benar memasuki Gunung Sueluo karena dia melukis peta Ye Chaofeng di tengah salju dan cocok dengan cahaya dewa malam yang ekstrim. Siapa yang mengira bahwa dia tidak dikenal, tetapi diam-diam menyelesaikan krisis terbesar dalam kehidupan Xiaoyu. Dewa lukisan, mata gila Maria menjadi jernih dan tajam. Peta gunung di salju adalah mahakaryamu. Jiwa lukisan dewa itu hanyalah jiwa yang tersisa, sangat lemah, sepasang lampu minyak kering, dan dapat dihancurkan kapan saja. Biarkan kamu Maria ingat, aku bisa dianggap mati tanpa penyesalan. Mengapa kamu melakukan ini? Maria menatap lukisan dewa itu dengan seram. Jika tidak, kamu masih bisa tinggal di cahaya aurora, dan mengandalkan cahaya aurora, dan ada harapan kebangkitan,
tetapi sekarang kamu adalah ego semua vitalitas telah terputus, dan bahkan sarana antiterestrial yang diciptakan oleh Kaisar kuno tidak dapat menghidupkanmu kembali. Seseorang pada akhirnya akan mati, selama kedamaian kematian sudah cukup, mengapa terlalu repot? Lukisan asteris tersenyum sedikit. Aku mulai berlatih melukis dengan melukis. Dulu, aku cukup beruntung bisa melihat Ye Chao Feng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat, berjalan di pegunungan. Saat itu, jiwaku mencapai kecocokan yang luar biasa dengannya, seolah-olah aku adalah dia, dan dia adalah aku, jadi aku memilih untuk tetap bertahan di saat ini, bahkan jika aku tahu bahwa peta gunung yang tertutup salju akan menjadi dengan mengorbankan hidupku, aku tidak gentar lagi, karena aku tahu bahwa itu akan menjadi momen paling luar biasa dalam hidupku, yang sudah cukup. Maria berteriak, teori omong kosong, aku tidak peduli apapun hidupmu, aku hanya bertanya kepadamu, dengan jiwamu yang tersisa, bahkan jika ada cahaya malam yang ekstrim, kamu harus bangun, akan sulit tanpa ribuan tahun bagaimana kamu bisa bangun, dan bahkan tahu bahwa aku telah melarang Xiaoyu, dan dapat merusaknya secara diam-diam. Panggilan, ada senyum tipis di wajah dewa lukisan yang samar, hidup selalu memiliki terlalu banyak pertemuan. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Ribuan tahun yang lalu, kematianku, kematian Ye Chao Feng, semuanya sudah berakhir. Sekarang, siapa sangka, kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Setelah mendengar ini, pikiran Xiaoyu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Scouts pulang, monumen suci. Saat itu, bahkan dengan bantuan Master Gothic, masih mustahil untuk mengatasi wabah suci, karena Dewa Bermata Tiga membangkitkan jiwa garis depan. Pada saat yang genting, Ye Chao Feng muncul dan menyelesaikan semua ini, dan kemudian Ye Chao Feng menghilang sepenuhnya di antara langit dan bumi. Hanya tawa yang tidak bisa dilupakan Xiaoyu yang tersisa. Ini juga satu-satunya adegan yang muncul setelah Ye Chao Feng ribuan tahun. Ketika itu adalah Scotch, Ye Chao Feng benar-benar membangunkanmu. Maria berkata dengan tidak percaya. Dewa lukisan itu menggambar dengan ringan, saat-saat terakhir hidupku adalah karena kemuliaannya. Secara alami, jiwaku setelah kematian memiliki beberapa keterikatan yang luar biasa dengannya. Ketika dia muncul, aku terbangun. Aku benar-benar terbangun dan menerima peperangan yang tak terhapuskan yang tersisa sebelum kematiannya. Dengan kekuatan ini, aku diam-diam mulai memperlambat kecepatan latihan Xiaoyu. Bahkan, setiap kali dia dapat memengaruhi ranah berikutnya, aku diam-diam akan mengekstraksi sejumlah kekuatan untuk menunda terobosannya untuk sementara waktu. Aku tidak punya banyak harapan untuk ini. Lagi pula, begitu dia dilatih untuk mencapai level atas level Uranus, akan mudah ditemukan, tetapi kamu terluka jika kamu ingin berkultivasi, kamu juga akan disegel oleh roh-roh jahat, yang akan membuat persepsi kamu tentang dunia luar jatuh ke titik beku. Petik 2. Sialan, wajah cantik Maria berkedut. Dia menjadi sedikit malu. Kemarahan tidak bisa menggambarkan suasana hatinya sekarang. Mati. Aku sudah mati selama ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk benar-benar pergi. Dewa lukisan itu sangat tenang, dan dia benar-benar memandang rendah kematian. Hal ini pada gilirannya membuat Maria jengkel. Kau mati untukku. Maria melambaikan tangan dengan marah. Baiklah. Jie Sengwang langsung berubah menjadi titik cahaya, dan jiwa yang lemah di dalam dewa lukisan menghilang, tetapi telinga Xiaoyu membunyikan suara dewa lukisan. Ribuan tahun menunjuk jari, menghitung pahlawan kuno dan modern, sungai dan danau berusia ratusan tahun, mengapa bertanya pada cangtian kehidupan ini? Hanya sesaat, ketika Ye Chao Feng menghancurkan monumen suci bencana, dia mengatakan mahakarya pertama dalam hidupnya, saat ketika keterampilan bertarung tertinggi, momen ketenaran, diucapkan. Dewa lukisan jatuh, masih mengulang kalimat ini. Ribuan tahun menunjuk jari, menghitung pahlawan kuno dan modern, sungai dan danau berusia ratusan tahun, bertanya mengapa cangtian kehidupan ini. Hanya sesaat, hanya sesaat, hanya sesaat, pikiran Xiaoyu terus-menerus melintas 6 kata terakhir ini, dan pikirannya menyublim tanpa batas, seolah-olah melintasi rintangan waktu, mengunjungi kembali Gunung Sueluo ribuan tahun yang lalu. Ye Chao Feng, seorang ahli keterampilan bertarung yang hebat, mendaki Gunung Sueluo dengan berjalan kaki. Satu generasi dewa lukisan berdiri di kejauhan, memercikkan tinta dan melambaikan tangan, meninggalkan lukisan kuno. Ketika Ye Chao Feng naik ke puncak gunung dan dewa lukisan menyelesaikan goresan terakhir,
dia segera duduk di depan salju yang berlapis peta gunung dan meninggal dengan senyuman. Kemuliaan terakhir dalam hidup. Seketika, sepertinya aku merasakan kematian dewa lukisan. Ye Chaofeng jatuh, pikiran Xiao Yu disublimasikan tanpa batas, dan kekuatan atribut kayu di tubuhnya yang selalu dalam keadaan ringan tiba-tiba mendidih. Semangat juang itu sendiri mengandung 3 atribut, guntur, tanah, dan kayu, tetapi selalu didominasi oleh 2 atribut petir dan tanah, yang memiliki serangan dan kekuatan membunuh yang lebih kuat. Seperti kayu, memancarkan napas kehidupan yang kuat. Apa? Seru Maria segera. Dia adalah jiwa, dan dia masih dari dunia neraka. Dia sangat jijik dengan atribut kayu dan cahaya. Bahkan jika dia memilih untuk beregenerasi setelah kematian, dia masih sangat tertindas sebelum dia benar-benar dibangkitkan. Tentu saja, ini membutuhkan lihat betapa kuatnya Xiao Yu. Xiao Yu, yang hanya 1 kaki di alam 10 raja, tidak dapat mengancam Maria. Namun, Xiao Yu berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Dia tampaknya berkomunikasi dengan Ye Chaofeng dan Dewa Lukisan ribuan tahun yang lalu, terutama itu adalah saat terakhir ketika Dewa Lukisan jatuh dan kehidupan meletus. Itu tiba-tiba membuat atribut kayu Xiao Yu mencapai ketinggian yang tak terlukiskan. Di bawah kekuatan ini, napas kehidupan yang kuat tiba-tiba mengalir ke Dewa 3 warna. Dengan teriakan itu, sosok Maria menghilang lagi. Aliran kehidupan hijau membungkus Dewa 3 warna, yang merupakan segel kehidupan khusus, dan menyegel Maria lagi. Pada saat yang sama, perubahan besar telah terjadi di dunia luar. Untuk menemukan Dewa Lukisan, angin puyuh yang terdiri dari langit dan bumi dan vitalitas langit dan bumi memacu dan mendarat di puncak gunung, semuanya diwarnai dengan napas kehidupan. Akibatnya, ada beberapa bunga dan tanaman dan pohon di puncak gunung, dan napas kehidupan tiba-tiba meningkat. Bunga-bunga dan tanaman itu tumbuh liar, dan panjangnya mencapai 56 meter dari ketinggian aslinya yang hanya 56 cm. 100 kali, beberapa pohon bahkan langsung menjulang ke langit. Seluruh puncak gunung telah menjadi lautan kehidupan. Bum bum bum, sebuah suara gemuruh datang dari langit. Aku melihat bahwa gunung yang tergantung, yang terbang pada jarak yang sangat jauh, tampaknya dirasakan, dan datang ke arah mereka dengan cepat, mengirimkan hisapan tanpa henti. Nafas kehidupan yang baru saja memelihara bunga-bunga dan pohon-pohon segera diambil. Kehidupan yang mengepul seperti sungai yang panjang, mengalir ke gunung yang tergantung, dan gunung yang tergantung, yang berada sekitar puluhan ribu meter di atas tanah, tiba-tiba mendarat sekitar setengah jarak, lebih pendek dari gunung surga tempat mereka berada. Berkali-kali, dan jatuh dengan cepat. Nafas kehidupan ini membantu pemilik 3 pedang ajaib campuran untuk mempercepat pemulihan. Demikian pula, orang-orang seperti tarian asap dan es juga melihat pemandangan di atas gunung yang tergantung. 3 pedang ajaib campuran itu dimasukkan ke lereng gunung, bergetar lembut, membuat pedang mengerang, dan di puncak gunung, ada patung berbentuk manusia dengan tinggi 2 meter, tetapi wajahnya sangat samar, fitur-fiturnya tidak jelas, dan patung itu memegang di tangan kirinya sebuah pedang besar yang diukir dari batu yang tidak dikenal, dan dimasukkan ke dalam tanah. Situasi gunung gantung itu langsung membuat semua orang di Pulau Malaikat Suci waspada, karena dengan turunnya gunung itu, tampaknya ada paksaan unik di Pulau Malaikat Suci di seluruh Pulau Malaikat. Kekacauan itu, beberapa master yang tidak mencapai level-level suci, terpaksa meninggalkan Pulau Malaikat Suci ketika gunung gantung itu berada sekitar 20.000 meter dari tanah. Ketika gunung gantung itu turun hingga 10.000 meter, semua yang berada di bawah level Uranus tidak dapat menahan, dan harus pergi. Situasi ini membuat semua orang harus memilih untuk pergi lebih awal. Xiao Yu, yang terinfeksi oleh jatuhnya Dewa Lukisan, terbangun oleh paksaan yang dahsyat ketika gunung gantung itu turun hingga sekitar 5 km dari tanah. Dia membuka matanya dan mendapati bahwa hanya tarian es dan ruyan yang tersisa di puncak gunung. Apa yang terjadi? Kata Xiao Yu. Pikirkan saja, bisik Bingu lembut. Xiao Yu menjadi tenang, dan dengan pikiran ini, semuanya muncul di benaknya, mereka semua pergi. Bingu mengangguk, aku membiarkan Saint Dragon dan King Kong Dragon yang terkait membawa mereka pergi. Dia berkata sedikit kecewa, sudah lebih dari 10 hari sejak gunung gantung normal jatuh, dan sepertinya kita hanya bisa pergi. Hei, dalam hal ini, Xiao Yu hanya bisa menghela nafas. Kematian Dewa Lukisan membuatnya sangat merasakan,
terutama karena Dewa Lukisan benar-benar menyelesaikan krisis terbesar yang dibawa Maria kepadanya, dan membuatnya merasa sedih karenanya. Turunnya Gunung Gantung telah melambat, tetapi juga lebih cepat dari biasanya. Untuk setiap kilometer yang jatuh, paksaan yang bergejolak itu akan meningkat 1 poin. Xiaoyu harus pergi. Sekarang Xiaoyu dapat menahan paksaan yang mengerikan itu. Bingu dan Ruyan sudah sulit untuk ditolak, jadi mereka meninggalkan Pulau Malaikat untuk pertama kalinya. Saat mereka melangkah keluar dari Pulau Malaikat Suci, mereka juga merasakan bahwa vitalitas langit dan bumi melemah. Langit dan bumi di Pulau Malaikat Suci itu sendiri penuh dengan vitalitas, tetapi dunia luar membuat orang merasa bahwa celahnya terlalu besar. Melihat kembali hari-hari di Pulau Suci, gunung yang tergantung itu sama sekali tidak terlihat. Bagaimanapun, Pulau Suci Malaikat itu terlalu besar. Pada jarak ini, para penguasa 6 tempat suci dan gunung yang tergantung itu akan bertarung, dan mereka sulit untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Melihatnya, Aoyu, jelaskan sesuatu kepada Ruyan. Bingu berbisik pelan, dan dia terbang sedikit ke sebuah pulau di kejauhan. Keduanya tahu bahwa Bingu sengaja memberi mereka kesempatan untuk bergaul. Bagaimanapun, si Aoyu tidak bisa kembali. Ruyan dapat menggantikannya kapan saja untuk melakukan sesuatu guna mencegah seseorang menghubungkan si Aoyu dan Qin Xiao sebagai satu orang. Yang lainnya adalah Ruyan memiliki jalan yang panjang untuk menguasai sumber naga suci. Dia harus memiliki tempat yang aman untuk berkultivasi. Jika dia berada di luar, dia akan diberi kesempatan untuk membunuhnya, terutama perampok hati. Tentu, Anda tidak akan membiarkan Ruyan pergi, dan Zheng Batian, yang memiliki hubungan buruk dengan mereka. Oleh karena itu, Ruyan harus pergi ke Pulau Suci Awan atau Pulau Suci. Aku pergi. Ruyan menatap si Aoyu dengan enggan di matanya yang indah. Mereka berdua dapat dianggap mulai dari kota Shenwu, sampai ke Pulau Suci Malaikat. Mereka telah melewati banyak angin dan hujan, kali ini terpisah, saya tidak tahu kapan mereka bisa bertemu, mereka berdua merasa sedikit getir. Baiklah, hati-hati di jalan, kata Xiaoyu lembut. Ingat, tidak peduli seberapa besar gangguan yang kamu alami di jalan, kamu tidak bisa bergerak, kemungkinan besar itu akan menyerangmu. Biarkan Lockdrive dan Kilao maju. Ada teleporter mantra di Pulau Suci Awan dan Kabut. Kamu juga bisa teleportasi kembali ke Kota Suci kapan saja. Kota Suci, apakah kamu akan berada di sana? Ruyan bertanya. Xiaoyu langsung terdiam. Sudah beberapa tahun sejak berdirinya Kota Suci, tetapi hari-harinya di Kota Suci sudah dihitung. Aku khawatir itu bahkan tidak akan mencapai setengah tahun. Oh, Ruyan membungkuk dan mencium bibir Xiaoyu dengan lembut. Dengan lembut, aku akan menunggumu di Pulau Suci. Setelah berbicara, dia dengan tegas berbalik dan pergi. Itu segera menghilang dari pandangan Xiaoyu. Mary, semua orang sudah pergi. Ketika Xiaoyu melihat dengan linglung, suara masam bingu terdengar dari telinganya. Ayo kita pergi, temui Lao Zhou dan temui mereka, dan lihat prestasi apa yang telah dicapai selama periode pelatihan di Longgu ini. Xiaoyu tertawa. Bingu juga ingin membicarakannya, tetapi akhirnya menahannya. Tidak sulit untuk menemukan orang yang menunggu di Kota Suci. Tyrannosaurus Rex dan Fiery Dragon berputar-putar di udara, dapat dilihat beberapa kilometer terpisah. Mereka dengan cepat berkumpul. Xiaoyu juga melihat kekuatan dan kemajuan orang-orang yang dia hargai, dan dia sangat senang. Raja Zhou Zhen masih sangat menonjol. Dia telah mengambil langkah maju yang besar di tingkat atas kelas Raja Surgawi, dan kekuatannya mungkin mendekati Diego Sala yang cemerlang dari laut yang benar-benar kuat. Yang lain, seperti Shao Jie, Bing Ge, Jin Guo, Jin Tang, dan Ya Qing, juga memasuki tingkat atas kelas Raja Surgawi, tetapi mereka baru saja masuk, dan mereka memiliki celah tertentu dengan Raja Zhou Zhen. Yang lain juga masing-masing memiliki pertumbuhan tertentu. Dapat dikatakan bahwa setelah beberapa bulan berlatih di Pulau Malaikat ini, mereka semua telah meningkat pesat. Untuk terakhir kalinya Xiaoyu melihat perbandingan kekuatan Zheng Xiaofang dan kota Shenwu, itu telah membuka jarak tertentu. Hah, orang-orang tampaknya tidak lengkap. Bagaimana dengan Lao Lang, Lao Lin dan Sister Yan? Xiaoyu melihat sekeliling dan menemukan bahwa 3 orang hilang. Liu Long dari keluarga Liu keluar dan berkata, "Xie Sao, Yan Lingwu pergi ke Longgu untuk memberitahu kami sejak 10 hari yang lalu bahwa dia akan pergi lebih awal. Saya tidak mengatakan apapun secara khusus, hanya menyebutkan sepatah kata,
Apa yang harus dikatakan, dia perlu pergi ke Tanah Suci Api, dan kami tidak tahu harus kemana. Itu harus menjadi api malamnya sampai tingkat tertentu. Xiao Yu mengerang sedikit, lalu tertawa. Bakat Yan Lingwu benar-benar patut ditiru. Dia secara alami memiliki niat untuk melakukannya. Bagaimana dengan Lao Lang dan Lao Lin? Mengapa kedua orang ini tidak? Suasana menjadi tertekan. Jantung Xiao Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar. Untuk mengatakan bahwa hubungan terdalam dengan Xiao Yu tentu saja adalah Zhan Santian dan Lin Dongyun. Mereka berjuang bersama Xiao Yu ketika dia paling lemah dan paling membutuhkan bantuan, bahkan karena dia memulai upacara pembaptisan terakhir. Adegan ini, jantung Xiao Yu tak kuasa menahan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Qi Luo, di mana Lao Lin. Qi Luo adalah wanita Lin Dongyun. Pada saat ini, dia jelas merasa malu, dan Xiao Yu sangat khawatir. Qi Luo mengeluarkan sebuah catatan dan memberikannya kepada Xiao Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Yu mengambil catatan itu, membukanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk dilihat. Konten di atas sangat sederhana. Lang Zhantian dan Lin Dongyun telah diculik. Agar mereka dapat bertahan hidup, Xiao Yu harus pergi ke suatu tempat bernama Gunung Langya sendirian. Bahkan jika ini jelas, catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa beberapa dari mereka ditempatkan di kota suci, dan mereka akan melihat Xiao Yu pergi. Tidak peduli apa yang Xiao Yu miliki, ada ide, atau mengambil Tyrannosaurus, naga peri, mereka akan membunuh. Mulut, kemungkinan Xiao Yu membawa seseorang untuk menyelamatkan terputus. Dia hanya bisa pergi sendiri. Mereka berdua benar-benar diculik. Xiao Yu mendongak dengan wajah jelek dan menatap Tyrannosaurus Rex dan naga peri yang berputar-putar di udara, dan ingin memarahi naga itu. Kaisar Agung diculik di sini. Jangan salahkan mereka, kata Qi Luo. Apa yang terjadi? Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Qi Luo tersenyum getir, aku juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Tetapi Yun yang baru saja pindah tiba-tiba datang kepadaku beberapa jam yang lalu dan berkata bahwa dia akan pergi bersama Lao Lang untuk bertemu seseorang. Aku bertanya siapa dia tidak mengatakannya, tetapi mengatakan bahwa orang ini memiliki efek yang tidak biasa. Aku akan segera kembali dan pergi. Aku tidak peduli tentang itu pada saat itu, tetapi seseorang mengirim catatan seperti itu dalam waktu setengah jam. Orang itu adalah orang biasa di pulau tempat si pembunuh tinggal. Xiao Yu mengerutkan kening. Orang-orang yang penting bagi kota suci. Siapa itu? Mampu membuat Lang Zhantian dan Lin Dongyun tidak mengatakan identitas orang itu jelas bukan orang biasa, tetapi orang ini benar-benar menculik mereka berdua. Terlalu banyak orang yang penting bagi kota suci, tetapi siapa yang membuat mereka berdua lengah? Xiao Yu memikirkannya dan tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Lang Xishan, kata Xiao Yu. Lao Xie, kamu tidak bisa pergi. Zhou Zhenwang berkata, mereka pasti telah membuat jebakan untuk membunuhmu, jadi mereka berbahaya begitu kamu pergi. Xiao Yu berkata dengan enteng, mereka adalah saudara-saudaraku. Dia berbalik dan pergi, tetapi berhadapan langsung dengan Bingwu. Hati-hati, Bingwu menatap Xiao Yu sebentar sebelum berbisik. Xiao Yu memfokuskan kepalanya dan bertanya kepada Ming di mana Gunung Langya berada, dan terbang ke barat Gunung Langya. Gunung ini masih terkenal di wilayah barat daya benua Qiao. Konon, pernah ada seorang kaisar Langxian yang menggunakan gunung ini sebagai tempat kultivasinya. Mereka yang bisa dijuluki Raja Surgawi bukanlah mereka yang dikultivasikan sebagai Raja Surgawi, melainkan Raja Perang. Di era ketika jumlah master sangat sedikit, dan bahkan alam 10 raja tidak cukup untuk 10 orang, Raja Perang sudah pasti cukup terkenal, seperti sekarang. Di era ini, aliran master yang tak ada habisnya, dan itu menunjukkan bahwa era kejayaan akan segera datang. Awalnya, Xiao Yu mengira Gunung Langya tidak jauh, jadi dia bertanya jauh-jauh dan terbang jauh-jauh, dan butuh waktu hampir 2 hari 2 malam untuk sampai. Gunung Langya terlalu jauh dari Pulau Malaikat. Tempat ini sangat dekat dengan daerah gurun di daratan Qiao. Itu juga merupakan daerah yang dikuasai oleh Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Luo Jahat. Namun, menurut informasi yang diketahui oleh Xiao Yu, kedua tempat suci itu seharusnya dibatasi. Jika kau memilih Gunung Langxian, apa yang ingin dilakukan orang ini? Jika kau ingin membunuhku, kau dapat membawaku ke Kamu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi dia tidak memiliki satu pun, jelas bukan keduanya.
Orang-orang membawaku ke Gunung Langya ini yang dekat dengan daerah gurun. Bisakah dikatakan bahwa itu adalah dua tempat suci? Xiao Yu melihat Gunung Langya, dan bergumam dalam hatinya, merasakan hal yang sama seperti yang sebelumnya dia bayangkan. Berbeda, Gunung Langxian ada di depan. Xiao Yu sedikit gugup. Bagaimanapun, hidup dan mati Lang Zhantian dan Lin Dongyun berada di bawah kendali orang lain. Jangan khawatir itu palsu. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu menenangkan pikirannya. Dia hanya mengambil pisau Raja Monval di tangannya, merasakan kesejukan dari pisau itu, dan menjaga pikirannya tetap jernih. Dia naik ke Gunung Langya. Sebelum mencapai puncak gunung, dia melihat seseorang di puncak Gunung Langya, dengan punggungnya menghadap Xiao Yu, menatap awan di langit dengan santai. Xiao Yu, pria itu berkata tanpa mendengar suara langkah kaki. Xiao Yu melihat sekeliling tanpa kehadiran Lang Zhantian dan Lin Dongyun. Komunikasi dari hati ke telinga juga terbuka sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun di dekatnya. Ini aku. Xiao Yu berdiri sekitar 5 meter dari pria itu. Aku di sini sesuai dengan kesepakatanmu. Sekarang kamu bisa memberitahuku, bagaimana dengan Lang Zhantian dan Lin Dongyun? Meninggal, kata pria itu dengan tenang. Wajah Xiao Yu tiba-tiba berubah, dan hatinya juga tegang, tetapi kemudian dia menjadi tenang dan hampir kejam. Dia menatap pria itu dengan mata dingin, karena sudah mati. Bagaimana dengan tubuhnya? Dimakan oleh Warcraft. Pria itu berbalik perlahan, berbicara. Ini adalah seorang pria parubaya berusia awal 30-an, dengan wajah persegi, sepasang alis tebal, mata kecil, tetapi dewa, hidung mancung, dan kulit gelap. Dia adalah pria yang belum pernah dilihat Xiao Yu. Melihat Xiao Yu masih tenang, pria parubaya itu berkata, "Kamu tidak percaya." "Tidak percaya," kata Xiao Yu. "Kenapa?" kata pria parubaya itu. Xiao Yu berkata dengan lemah, "Kekuatanmu memang bisa membunuh mereka, tetapi aku tidak percaya pada kebijaksanaanmu. Kemampuan dua orang untuk bertarung di ombak dan Lin Dongyun, kecuali jika itu adalah pembunuhan satu kali, jika tidak, kamu harus membunuh mereka. Im Ho, kamu takut kamu tidak bisa melakukannya." Pria parubaya itu tertawa, "Kamu hanya mempercayai mereka." Tentu saja, Xiao Yu berkata begitu, tetapi hatinya sangat tegang. Dia mengatakan itu, dia hanya ingin mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari mulut seorang pria parubaya. "Kamu bilang kamu membunuh mereka, lalu aku bertanya padamu, kamu membunuh mereka, pertahanan kuat apa yang kamu hadapi?" Tentu saja, mereka berdua memiliki barang-barang penyelamat hidup dari keluarga Lang dan Lin, tetapi sayangnya, aku terlalu mengenal mereka, jadi itu semua adalah harapanku. Pria parubaya itu berkata. Xiao Yu berkata, "Aku tidak percaya." Pria parubaya itu berkata dengan bodoh, "Ini semua tentang perasaan." "Tidak," Xiao Yu tertawa. "Kalian adalah 10 raja teratas, dan kekuatanku, mereka berdua tidak tahu sebelumnya, karena aku selalu terpisah dari mereka, dan terakhir kali aku bertindak terang-terangan di Pulau Suci Malaikat adalah Raja Surga. Di kelas atas, maka aku memiliki harapan untuk memasuki 10 raja. Dalam kasus kekuatanku yang tidak diketahui, jika kalian membunuh mereka berdua, kalian harus menggunakan mayat mereka untuk merangsangku, dan kemudian memastikan bahwa aku bahkan menjadi 10 raja. Kalian dapat membunuhku, tetapi kalian tidak memiliki satu penjelasan pun. Kalian sama sekali tidak membunuh mereka, dan..." Dia tersenyum dan berkata, "Ketika aku bertanya tentang mereka, aku secara khusus mengamati situasi kalian dengan sinertong. Kalian jelas memiliki detak jantung yang lebih cepat dan aliran darah yang lebih cepat. Ini juga menunjukkan bahwa kalian memiliki jejak kemarahan. Mengapa? Sederhana saja, keduanya dapat melarikan diri di tangan kalian. Jadi kalian marah." Petik 2. Haha, pria parubaya itu tertawa keras. Tawanya mengguncang awan di udara. Tiran pisau, itu benar-benar bukan ketenaran. Pria parubaya itu tertawa. Tidak mudah menemukan kekurangan dalam petunjuk seperti itu. Tidak sederhana, mereka tidak mati, terutama hari pertempuran itu. Kalau begitu, Xiao Yu menghela napas lega dan berkata, "Kesimpulanku hanya dinilai dari keadaan normal seorang pria kuat, dan aku benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri." Pada titik ini, dia berhenti, menatap pria parubaya itu, "Siapa kamu? Mengapa kamu menargetkanku? Bagaimana aku bisa membuat janji dengan mereka berdua untuk bertemu denganmu sendirian?" "Namaku Lin Yuan Xiao."
Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Pria parubaya itu berkata, Jembatan Lin Yuan, kau adalah jembatan Lin Yuan. Xiao Yu menatap orang itu dengan heran, kau adalah jembatan Lin Yuan yang diklaim keluarga Lin sebagai jenius paling luar biasa dalam 500 tahun terakhir. Bukankah kau sudah mati? Lin Yuan Xiao mencibir, mati. Hei, bahkan jika aku mati, aku akan menarik seluruh keluarga Lin kembali. Oke. Kebencian yang begitu kuat, Xiao Yu menatap Lin Yuan Xiao dengan ragu, bagaimanapun, sebagai keluarga Lin, dia tampaknya tidak tega menghancurkan keluarga Lin. Bisakah kau membicarakannya? Xiao Yu berkata, tetapi dia tahu bahwa bakat Lin Yuan Xiao sangat tinggi, dan dia dapat bersaing dengan Xing Luo. Jika dia melanjutkan kerja kerasnya, prestasinya akan luar biasa di masa depan. Rahasianya diketahui, dan keluarga Lin melekat pada keluarga Wang. Secara alami, itu akan melibatkan banyak rahasia penting. Sebagai salah satu fondasi kota suci, itu mengancam keluarga Wang. Maka ancaman terhadap kota suci sangat besar, dan reaksi berantai kemungkinan akan terjadi. Lin Yuan Xiao menatap Xiao Yu dan mencibir, kedua orang tuaku dijebak oleh ayah Lin Dongyun, Lin Zhenxiang, jadi Lin Zhenxiang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga Lin, jika tidak, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala suku. Matanya berlumuran darah, dan niatnya tegang, kau tahu, ibuku masih hamil. Lin Zhenxiang benar-benar menyerah, dan membunuh 2 nyawa. Dia tahu bakatku bagus, tetapi dia juga menyembunyikan kebenaran dan mengatakan aku sukses, dan kemudian memberitahuku musuhku yang sebenarnya, hei, setelah aku membunuh banyak orang untuknya, aku menggunakan orang yang bukan pembunuh untuk berurusan denganku. Untungnya, orang tuaku memiliki roh di surga. Biarkan aku tidak sengaja mendengar Lin Zhenxiang mengatakan yang sebenarnya, dia adalah pembunuhnya. Aku menahan diri dan tidak pergi. Beberapa tahun yang lalu, aku mengambil inisiatif untuk bergabung dengan keluarga Xiao untuk menyamar. Kali ini, aku memimpin Lin Dongyun dan Lang Santian dengan informasi penting. Kebencian orang tua tidak dibagikan. Xiao Yu tidak eksklusif untuk pendekatan Lin Yuan Xiao. Namun, sudah pasti mereka akan menjadi musuh. Alasanmu memimpin mereka adalah aku. Ya, Lin Yuan Xiao terkekeh. Aku benar-benar telah menjadi anggota keluarga Xiao. Awalnya aku diperintahkan untuk pergi ke Sunset City kali ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu, jadi aku membawa mereka keluar. Mereka akan membawamu ke sini, membunuhmu, memenggal kepalamu, dan statusku di keluarga Xiao pasti akan sangat meningkat. Meskipun begitu, apa yang kau katakan tentang dirimu yang telah membawamu ke kota suci hanyalah kesia-siaan. Xiao Yu berkata, tentu saja tidak. Lin Yuan Xiao berkata, aku telah bersama keluarga Lin selama bertahun-tahun, dan tentu saja aku juga telah mengembangkan beberapa anggota keluargaku sendiri. Di antara keluarga Lin yang pergi ke Pulau Malaikat, aku memiliki mereka. Pengkhianat. Xiao Yu menghela napas, untuk pertemuan kekuatan dan kota suci berskala besar seperti itu, ada pengkhianat, tetapi sulit untuk naik ke panggung. Awalnya, Xiao Yu tidak terlalu peduli, tetapi sekarang tampaknya terkadang, mereka yang diabaikan orang-orang juga dapat berperan. 10 raja itu sangat kuat, kata Xiao Yu, tetapi kamu pikir kamu dapat membunuhku. Lin Yuan Xiao tertawa dan berkata, kamu tidak lebih dari tingkat superior Uranus. Tampaknya hanya ada 1 atau 2 celah antara aku dan aku, tetapi kekuatannya pada dasarnya berbeda. Mudah untuk membunuhmu, sangat mudah untuk mengalahkanku dengan kekuatanmu, tetapi untuk membunuhku, itu konsep lain. Kata Xiao Yu, bentuknya tiba-tiba mundur. Ayo pergi, apakah kamu sudah pergi? Aku dapat mengatur metode tanah terlarang dalam jarak 300 meter, dan sihirmu untuk memasuki tanah tidak dapat dilakukan. Lin Yuan Xiao mencibir dan melesat maju. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli. Seni tanah telah lama menjadi kartunya, dan juga pasti akan dirancang terlebih dahulu. Dia tidak berencana untuk melarikan diri dengan mengandalkan teknik tanah liat. Itu akan terlalu meremehkan kebijaksanaan Lin Yuan Xiao. Yang harus dia lakukan adalah menunjukkan angin dan hujan dan pergi dengan cepat. Menghadapi Lin Yuan Xiao, Xiao Yu tidak ragu untuk menunjukkan angin dan hujan hingga batasnya. Dia tampak menghilang dari udara tipis, dan dalam sekejap dia mencapai jarak lebih dari 100 meter. Oke, Lin Yuan Xiao membeku sedikit, dan jelas terkejut dengan kecepatan Xiao Yu.
tetapi dia tidak tinggal sedikit pun, dan juga membawa kecepatan hingga batasnya. Sikat, siluet itu berkedip, dan kedua siluet itu berkedip. Sekitar 200 meter dari lokasi semula, Lin Yuanxiao menyusul Xiao Yu, dan pedang besar dengan panjang 1 meter dan 8 meter muncul di tangannya, menghadap Xiao Yu dengan pedang yang ganas. Cepat sekali, kecepatanku mencapai titik ini, 10 raja tidak dapat mengejar. Bahkan 10 raja agak sulit. Dia benar-benar mengejar dengan mudah. Hanya ada satu kemungkinan, orang ini memiliki tubuh yang istimewa. Keterampilan bertarung, kecepatan adalah spesialisasi. Xiao Yu terkejut, tetapi juga menarik ke bulan untuk menghentikan pedang. Perisai yang rusak, dengan kecepatan yang begitu cepat, Xiao Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan keterampilan bertarung yang kuat seperti pemujaan Wan Long dan Changlong Jiutian. Dia hanya bisa memilih keterampilan bertarung yang tidak menghabiskan waktu untuk sementara waktu. Kapan? Pedang itu menyerang dan Mars memercik. Pedang besar itu terpental oleh guncangan, Lin Yuanxiao terkejut, dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Xiao Yu hampir muntah darah, lengannya sakit, tulangnya sakit, dan orang-orang terbang dari tanah dan terbang terbalik. Pergi lebih dari 10 meter jauhnya. Sebelum kakinya mendarat, Xiao Yu berbalik dengan paksa dan melarikan diri ke kejauhan lagi. Lin Yuanxiao mendengus dingin, menebas dari belakang. Sikat-sikat, 3 pedang berkibar dan menyerang dari belakang. Hanya lebih dari 10 meter di depan adalah area di luar hukum tanah terlarang. Jika Anda menghindar, itu pasti akan disusul oleh Lin Yuanxiao, dan Anda akan terjebak dalam pertarungan liarnya. Ledakan guntur, Xiao Yu berbalik di langit, tubuhnya mundur, dan seluruh tubuhnya menembakkan banyak cahaya listrik ungu, menghancurkan, dan pisau Monfal juga menebas. Dang, 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 Jian Buang hancur, tetapi serangan Lin Yuanxiao menyusul. Kapan? Benturan pedang lainnya, Xiao Yu juga terlempar lagi, menyemburkan panah darah ke udara, jatuh ke tanah, dan juga melepaskan diri dari area hukum terlarang. Lin Yuanxiao mencibir dan menunggu Xiao Yu jatuh, dia menyerang lagi momen hidup dan mati. Bagaimana upaya pembunuhan yang direncanakan lama oleh Lin Yuanxiao dapat membuat Xiao Yu melarikan diri dengan mudah. Pada saat ini Xiao Yu lebih tenang. Meskipun trauma, ia mempertahankan konsentrasi semangat yang tinggi. Yu Guang mengunci jalur terbang pedang besar Lin Yuanxiao, dan Xiao Yu segera menggoyangkan pisau bulan. Dentang, perangan pisau bertiup, dan titik-titik cahaya keemasan melintas di kehampaan. Kemudian di belakang jembatan Jinyuan, tongkat emas, berkedip-kedip dengan pedang emas, yang tidak berbeda dengan bulan, ditebas dengan ganas. Ini adalah versi seni bela diri yang ditingkatkan. Xiao Yu mengambil serangan ini untuk memanfaatkan strategi yang sama, memaksa Lin Yuanxiao untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jadi ia menyerah untuk membunuhnya. Selama ia diberi kesempatan, ia percaya bahwa dengan menggunakan seni tanah, ia pasti akan dapat pergi. Dalam tawa dingin Lin Yuanxiao, pedang besar itu tidak melambat sama sekali, dan tangan kirinya memukul dengan punggung tangan. Oh, sebelum tinjunya mengenai pisau cahaya emas, dia terkena Jin Mao, dan langsung terbakar, dan kesakitan, dia bergegas ke satu sisi. Jadi Xiao Yu menghindari pembunuhan itu. Dia mendarat dengan kedua kakinya dan segera melakukan pemindahan tanah. Sikat, orang-orang itu berada di depan mata Lin Yuanxiao, menghilang tanpa jejak. Muncul lagi, Xiao Yu sudah berdiri lebih dari 400 meter dari jembatan Lin Yuan, dan dia berkata dengan keras, "Jembatan Lin Yuan, ketika kita bertemu lagi, aku akan membunuhmu. Jangan lari." Lin Yuanxiao sangat marah. Xiao Yu tertawa, melakukan tembikar, dan pergi dengan cepat. Dengan segala cara, sulit untuk membawa Xiao Yu keluar. Bagaimana mungkin Lin Yuanxiao membiarkan Xiao Yu melarikan diri? Dia meraung dan memasukkan pedang ke tanah. Yah! Semangat juang berubah menjadi naga panjang, meledak langsung ke tempat Xiao Yu menghilang. Ketika ledakan itu berhenti, Xiao Yu muncul sekitar 400 meter di sebelah kiri Lin Yuanxiao. "Jangan khawatir, misteri tembikar. Di mana kau bisa memecahkannya? Selamat tinggal." Xiao Yu tidak memberi Lin Yuanxiao kesempatan kali ini untuk terus melakukan teknik tembikar, tetapi dalam beberapa menit, dia sudah meninggalkan lokasi Lin Yuanxiao sejauh beberapa kilometer. Aman, Xiao Yu mengeluarkan minuman impiannya dan meminumnya, dan menemukan tempat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika sudah pulih sepenuhnya,
Xiao Yu berdiri di puncak gunung, membedakan arah, dan melihat ke arah barat daya, seolah-olah ada sebuah kota di ujung cakrawala. Kota matahari terbenam. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Lin Yuanxiao yang menyebutkan kota matahari terbenam. Lin Yuanxiao berkata bahwa dia diperintahkan untuk pergi ke kota matahari terbenam. Dalam kapasitasnya, tentu saja bukan orang biasa yang dapat memerintahkannya, jadi pasti ada sesuatu yang penting untuk pergi ke kota matahari terbenam. Kota matahari terbenam adalah kota perbatasan milik Kekaisaran Turo. Tempat ini berbatasan dengan gurun. Itu juga dapat dianggap sebagai tempat di mana daratan Kiao dan gurun barat daya harus dilewati. Xiao Yu merasakan nuansa eksotis ketika dia memasuki kota matahari terbenam. Itu penuh dengan karakteristik orang gurun yang berbeda dari daratan. Dia mengubah penampilannya sedikit, sehingga orang tidak akan melihat identitasnya pada pandangan pertama, dan menghargai suasana eksotis di sini dengan pola pikir bertamasya. Sampai matahari terbenam, Xiao Yu menemukan restoran untuk makan. Dia mencari tempat di sebelah jendela, memesan beberapa hidangan khusus, dan beberapa anggur berkualitas di sini. Dia menuangkan minumannya sendiri dan memikirkan beberapa hal, terutama masalah dampaknya pada level 10 raja. Dia bisa saja membuat terobosan di Pulau Suci Malaikat, tetapi karena Dewa Lukisan ingin menggunakan kekuatannya untuk menerobos rintangan yang ditinggalkan Maria dalam dirinya, dia kehilangan kesempatan untuk membuat terobosan. Tetapi ini tidak menghalanginya untuk menerobos lagi. Dapat dikatakan bahwa jarak tidak dapat diukur dengan jarak. Saya ingin mencari tempat, berlatih dengan tenang, dan berusaha untuk menerobos ke alam 10 raja. Kalau begitu, ketika dia bertemu Lin Yuanxiao, itu adalah kematiannya. Xiao Yu memutuskan untuk mencari tempat terlebih dahulu. Itu adalah kunci untuk berlatih dengan sepenuh hati dan melangkah ke alam 10 kerajaan. Setelah dia makan dan minum, dia akan bangkit dan pergi. Baiklah. Langkah kaki terdengar, 7 atau 8 orang datang ke atas. Xiao Yu hendak bangun, dan dia meliriknya. Akibatnya, dia segera duduk dan menundukkan kepalanya untuk berpura-pura makan. Pendatang itu sebenarnya adalah Sui Jiao dari Protos Beku. Kenapa dia ada di sini? Hati Xiao Yu bertanya-tanya, Sui Jiao ini juga berlatih di Pulau Suci Malaikat, pasti Pulau Suci Malaikat yang meninggalkannya dengan kaki depan dan belakang. Masuk akal jika sekarang, paling-paling, dia baru saja kembali ke kota Shenwu, tetapi mengapa dia ada di sini? Kecuali dia mengubah arah di tengah jalan. Mengingat bahwa Lin Yuanxiao diperintahkan untuk datang, dan Lin Yuanxiao bergabung dengan keluarga Xiao, dan sekarang Sui Jiao, seseorang yang mewakili kota Shenwu, juga datang, dan Xiao Yu tidak bisa tidak memperhatikan. Bahkan ketika dia perlahan makan lagi, dia mulai menguping sinertong. Sui Jiao dan yang lainnya tidak makan di aula, tetapi malah menemukan kamar pribadi. Setelah masuk, kecuali suara kursi, tidak ada percakapan, dan tidak ada makanan atau minuman, yang membuat Xiao Yu bertanya-tanya. Dia juga menunggu, satu demi satu naik ke atas untuk makan. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, seorang pria parubaya dengan tinggi 1,90 meter menarik perhatian Xiao Yu, karena dia sebenarnya adalah seorang raja perang. Setelah orang ini tiba, langsung menuju ke ruang pribadi tempat Sui Jiao dan yang lainnya berada. Gadis itu Sui Jiao Sui dari Protos Beku. Pria parubaya itu bertanya setelah dia memasuki ruang pribadi. Saya, Sui Jiao menjawab, dan mengeluarkan token es khusus dari Protos Es dan Salju, yang menyebabkan suhu di ruang pribadi turun. Beranikah kamu bertanya? Pria parubaya itu mengeluarkan token. Ternyata itu adalah Diakon Gao, kata Sui Jiao. Seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Diakon Gao berkata, diidentifikasi, kamu ikuti aku. Dengan cara ini, mereka meninggalkan ruang pribadi dan turun ke bawah. Xiao Yu melihat mereka pergi dan membayar makanan dan minuman lalu mengikuti mereka turun ke bawah. Deacon Gao dan Sui Jiao tidak meninggalkan restoran, tetapi memasuki penginapan di belakang restoran. Xiao Yu mengikutinya. Melihat mereka memasuki sebuah ruangan, Xiao Yu mendengarkan, dan menemukan bahwa ruangan di sebelah kiri rumah itu kosong, dan dia melakukan pekerjaan tanah untuk memasukinya. Xiao Yu kemudian mulai menguping pembicaraan mereka. Tetapi pada pendengaran ini, Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu-ragu, tidak ada suara sama sekali, bahkan tidak ada suara napas seseorang. Xiao Yu percaya bahwa sinertongnya tidak akan pernah salah, bahkan jika itu adalah master tingkat atas dari Raja Pertempuran,
selama berada dalam jarak 10 meter, itu dapat disembunyikan dan dapat mendengar dan berbicara. Dia harus memasuki pintu berikutnya bahkan dengan tembikar. Ternyata kosong. Deacon Gao dan Sui Jiao dan seterusnya sudah pergi. Aneh, bagaimana dengan orang-orang? Apakah kamu meninggalkan jalan rahasia? Xiao Yu mencari kemungkinan jalan rahasia, tetapi tidak menemukan apapun, dan bertanya-tanya, lalu mendorong pintu keluar. Begitu keluar, saya bertemu dengan seorang anggota staf layanan penginapan. Bagaimana? Tamu, kamar ini sepertinya belum ditempati. Oh, saya akan tinggal di rumah ini. Xiao Yu menjawab dengan santai, masih memikirkan bagaimana Sui Jiao dan yang lainnya secara misterius pergi, dan menyerahkan beberapa koin emas kepada staf layanan. Staf layanan berkata, kalau begitu saya akan mengambilkan kuncinya. Xiao Yu melambaikan tangannya dan tidak repot-repot mengabaikannya. Dia berdiri di pintu dan melihat ke kamar, mencari cara bagi Diakon Gao dan yang lainnya untuk pergi secara misterius. Berdiri di pintu, Xiao Yu mengingat proses jenius. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika orang terakhir yang memasuki ruangan menutup pintu, Diakon Gao berjalan ke sisi kiri ruang tamu ruangan, dan menyapa Sui Jiao dan yang lainnya untuk berjalan mendekat. Di mana masalahnya? Xiao Yu melihat posisi itu, dan dia melangkah maju. Apa? Tepat pada saat itu, teriakan memecah kehampaan. Langkah kaki yang cepat dan berisik datang dari luar, dan langsung menuju ke sisi Xiao Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang wanita panik, pakaiannya berantakan, memperlihatkan sedikit kulit hitam muda yang sehat. Dia berlari ke arahnya dengan rambut acak-acakan, dan di belakangnya ada 3 pria kuat yang mengejarnya sambil mengutuk. Selamatkan aku, selamatkan aku. Ketika wanita itu melihat Xiao Yu, matanya bersinar, dan dia bergegas masuk, dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yu, wajahnya penuh dengan kepanikan. Xiao Yu ingin menghindar, tetapi ketika mata keduanya bersentuhan, dia menyadari bahwa perasaan yang berbeda datang, membuatnya sedikit kabur. Memikat, ini untukku. Pikiran Xiao Yu dengan cepat berubah, dan kemudian Ji Jiuji berpura-pura mengangkat matanya dengan sedikit kebingungan, lalu mengulurkan tangan dan memeluk wanita itu. Dia menghadapi terlalu banyak orang yang melakukan seni pesona. Pesona-pesona wanita itu membuatnya sedikit tersesat, dan tentu saja sulit untuk memengaruhi hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat jernih dan terpesona. Pertunjukan demi pesona, sehingga pertunjukannya dapat digambarkan sebagai tajam, seolah-olah benar-benar membingungkan. Dadanya terjepit penuh oleh tingkat sepasang organ dada, dan sedikit kulit hitam, rambut yang tersebar, mata liar, tetapi memperlihatkan gaya yang berbeda. Bau asteris jangan lari. 3 pria besar berikutnya juga bergegas masuk satu demi satu. Mereka tidak melangkah maju dan salah satu dari mereka menutup pintu dengan terampil. 2 lainnya dengan cepat mencapai jendela dan melihat keluar. Wanita itu mempesona. Pria yang baik. Suara lembut wanita itu terdengar lembut, tetapi tulangnya terlalu rendah. Xiao Yu harus duduk di kursi dengan dorongannya, dan wanita itu memutar pinggangnya dan duduk di Xiao Yu. Di lengannya, leher Xiao Yu dijepit dengan tangannya, dan dia memutar tubuhnya, mengerang pelan, dan mengerang di hati pria itu. Ini asteris. Pria yang tertutup itu menatap wanita itu, terengah-engah, matanya menyemburkan api. Wanita itu terkekeh dan mengedipkan mata padanya, menyebabkan ketiga pria itu menjadi gila. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Pria itu dengan cepat membuka pintu. 2 orang masuk dari luar, seorang pria tua berjanggut, dan staf layanan penginapan yang bertemu Xiao Yu di pintu kamar. Melihat staf layanan penginapan, Xiao Yu mengerti apa yang sedang terjadi. Benarkah? Kata lelaki tua itu. Itu dia. Diaken itu baru saja pergi, dan dia keluar dari rumah ini. Dia pasti mengikuti diaken itu. Untungnya, aku pintar, kalau tidak dia akan kabur. Kata staf layanan penginapan. Sepertinya mereka semua adalah Diaken Gao. Xiao Yu khawatir Diaken Gao dan yang lainnya tidak dapat ditemukan. Orang-orang ini berinisiatif untuk datang ke pintu. Orang tua itu berkata kepada wanita itu, tanyakan padanya dari mana dia berasal. Giggle, lihat aku. Wanita itu tertawa. Dia belum bertanya, mata Xiao Yu tiba-tiba menyala dan dia mendorong dengan tangannya, dan wanita itu langsung terpental, jatuh ke tanah, dan menjerit kesakitan. Xiao Yu tidak menunggu yang lain untuk menanggapi, tubuhnya berkedip, dan dia ketakutan seperti hantu. Peng!
Peng, peng, peng. Seketika, 3 pria besar dan staf layanan penginapan tercengang. Hanya lelaki tua dan perempuan itu yang masih terjaga, tetapi keduanya ketakutan dan ngeri dengan kata-kata, tampaknya tertegun oleh perubahan itu. Jika kamu ingin selamat, jawab pertanyaanku dengan jujur. Xiaoyu berkata dengan ringan. Perempuan itu lumpuh karena ketakutan. Lelaki tua itu masih tenang, tetapi wajahnya suram. Dia begitu tua sehingga dia secara alami tahu bahwa kali ini dia ditendang ke pelat besi dan tenggorokannya kering. Kamu? Siapa kamu? Kami adalah orang-orang dari Tanah Suci yang jahat. Kamu jika kamu berani membunuh kami, Tanah Suci Xieluo tidak akan pernah mengampuni kamu. Jika kamu tahu namaku Xiaoyu, aku tidak tahu apakah kamu akan mengatakannya. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Buk, kaki lelaki tua itu lemas dan pantatnya duduk di tanah. Mata perempuan itu membelalak kaget dan berteriak. Kamu, apakah kamu seorang tiran pisau Xiaoyu? Orang tua itu berkata dengan tidak percaya. Xiaoyu berkata, ini aku. Sekarang kau harus tahu, Tanah Suci yang jahat tidak memiliki ancaman bagiku. Apakah aku akan membunuhmu tergantung pada kerjasamamu. Tatapan matanya menjadi lebih tajam saat dia berbicara. Seolah-olah 2 pedang tajam menembus hati orang-orang. Lelaki tua dan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tetapi diaken di mulutmu adalah diaken Tanah Suci Sila. Lelaki tua itu berhenti berbicara dan menatap wanita itu. Terjepret, Xiaoyu melemparkannya ke udara, dan wanita itu pingsan. Ini membuat lelaki tua itu semakin terkejut. Dia dengan cepat menjawab, ya, diaken Gao adalah anggota Tanah Suci Luo Suci. Namanya Gao Jingtang, yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Lalu kau tahu, siapa yang dihubunginya kali ini? Kata Xiaoyu. Aku tidak tahu, kata lelaki tua itu. Xiaoyu melirik lelaki tua itu, dan sebagai orang ini, sulit untuk mengetahuinya. Dia melanjutkan, bagaimana status dan kehormatan di Tanah Suci dibagi. Orang tua itu berkata, Tanah Suci adalah tanah suku Luo yang jahat. Kekuatan terbesar secara alami adalah patriark. Di bawahnya adalah penatua, dan kemudian diaken dan pemimpin. Bagaimana status diaken Gao di Tanah Suci? Xiaoyu juga menilai bahwa ini mungkin terjadi, tetapi diaken Gao sebenarnya adalah kekuatan tingkat raja, yang memberinya pemahaman umum tentang kekuatan Tanah Suci Xieluo, tetapi hasilnya adalah dia sedikit terkejut. Diaken itu adalah raja perang. Bukankah penatua adalah puncak raja perang? Bagaimana dengan kuantitasnya? Baru kemudian dia menemukan bahwa kekuatan sejati dari 6 tempat suci itu memang mengerikan. Diaken Gao hanya bertanggung jawab untuk komunikasi dengan dunia luar. Dikatakan bahwa di antara diaken, itu adalah medium, dan ada lebih dari selusin anggota diaken yang memiliki status lebih tinggi daripada diaken, yang pernah kudengar. Kata orang tua itu. Mengingat bahwa Xiaoyu menemukan bahwa kekuatan Deken Gao seharusnya telah memasuki level raja pertempuran untuk beberapa waktu, yaitu, ia memiliki kesempatan tertentu untuk memengaruhi level puncak raja pertempuran, tetapi ia masih hanya berada di posisi tengah, maka di antara para diaken itu, apakah beberapa peringkat teratas sudah berada di puncak raja perang? Jadi disimpulkan, bagaimana dengan para penatua? Bahkan jika beberapa penatua dengan status rendah berada di puncak raja pertempuran, bagaimana dengan status tinggi? Bukankah mereka semua mencapai level kaisar perang kuasi? Xiaoyu merasakan tekanan berat. 6 tempat suci ini benar-benar mengerikan. Berapa banyak penatua yang kau kenal? Berapa banyak diaken? Xiaoyu bertanya. Orang tua itu berkata, identitas kecil itu rendah. Hanya ku dengar diaken itu tampaknya memiliki lebih dari 30 orang, kurang dari 40. Sedangkan untuk para penatua, yang kecil tidak tahu. Wajah Xiaoyu tenggelam, memperlihatkan sedikit niat membunuh. Orang tua itu gemetar, dan dia buru-buru membantah, ini benar, status kecil itu terlalu rendah, dan tempat suci sekarang setengah tertutup. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, apa yang biasanya terjadi. Sebagian besar diaken Gao datang untuk memimpin, dan yang lebih muda juga mempelajari sedikit informasi orang dalam dari populasi itu. Tempat suci itu setengah tertutup, apakah itu berarti para penatua dan beberapa diaken tidak dapat meninggalkan tempat suci Xielu? Xiaoyu teringat keputusan yang dia buat ketika dia melihat 6 tempat suci di Pulau Malaikat sebelumnya, yaitu, 6 tempat suci sekarang harus dibatasi oleh suatu kekuatan. Ya,
Dikatakan bahwa mereka yang dapat pergi dengan bebas di tempat suci sekarang adalah Diaken Gao. Para diaken, penatua, dan patriark lainnya tampaknya tidak dapat meninggalkan tempat suci untuk saat ini. Orang tua itu menjawab, benar saja, hati Xiaoyu bersinar dengan sukacita, dan setelah mendengar kekuatan dahsyat tanah suci Xieluo, dia akhirnya mendengar kabar baik. Apakah kau tahu kapan mereka bisa lepas dari pengekangan? Kata Xiaoyu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun beberapa jawaban diperoleh, lelaki tua itu memberitahu Xiaoyu bahwa mereka tidak dapat memuaskan bahkan yang paling mendasar. Xiaoyu kecewa untuk sementara waktu. Untuk mendapatkan lebih banyak jawaban, ia masih perlu tahu dari seseorang dengan identitas di tanah suci Xieluo. Bagaimana Diaken Gao menghilang dari ruangan ini? Xiaoyu masih yakin dengan akal sehatnya sendiri, dan itu adalah pertama kalinya seseorang melarikan diri tanpa disadari. Susunan mantra teleportasi sementara kita, lelaki tua itu berkata begitu saja. Xiaoyu membeku, dan berkata, mantra teleportasi sementara. Mantra ini belum hilang. Ia tiba-tiba makan, dan kemudian teringat bahwa 6 tempat suci itu ada selama protos es dan salju dan protos api berapi-api. Di era dengan Raja Segala Raja, segel semua darah oleh Raja Segala Raja tidak berarti bahwa ada warisan pencekikan pada mereka, dan mantra itu dapat diturunkan, yaitu, tidak mengherankan bahwa ada kutukan di 6 tempat suci. Karena ada kutukan, tampaknya tidak sulit untuk membuat formasi mantra teleportasi. Susunan mantra teleportasi sementara, Xiaoyu berkata, dikatakan bahwa Diaken Gao tidak pandai dalam mantra, dan hanya bisa mengeluarkan mantra teleportasi sementara, dan jarak setiap teleportasi juga terbatas. Orang tua itu menjawab, Xiaoyu berkata, dia hanya mengucapkan sepatah kata, rasa krisis yang tidak dapat dijelaskan datang ke hatiku. Hati Xiaoyu tiba-tiba menegang, sebuah ide terlintas di benakku, berbahaya. Dia menendang tanah hampir dengan refleks yang terkondisikan. Panggilan, kursi yang duduk itu bersandar dengan gesekan. Ledakan, pada saat yang sama, sesosok tubuh membuka pintu kamar dengan kecepatan yang luar biasa, terbungkus dalam bola cahaya pedang, merobek tanah, membunuh lelaki tua di dalam kamar dan beberapa orang yang tidak sadarkan diri dengan seluruh kekuatan mereka, dan ubin lantai bahkan meledak, terutama lokasi Xiaoyu, dan sebuah lubang yang dalam meledak, yang jelas mencegahnya melakukan tembikar. Begitu dilemparkan, itu jatuh ke dalam jangkauan serangan. Klik, kursi itu hancur saat kursi itu meluncur ke belakang, dan tangan Xiaoyu juga memiliki Moonfalking Knife, terbelah ke depan dengan ganas, menahan cahaya pedang yang menyerang. Dang-dang-dang, Xiaoyu, yang dikejutkan oleh pedangnya yang kuat dan lebih dari 10 serangan, begitu kuat sehingga lengannya sakit sehingga dia hampir tidak bisa menahan Moon King of Heaven, dan dadanya penuh dengan darah, dan organ-organ dalamnya tampak menggulung. Dia terbang terbalik, dan dia bisa melihat siapa dia. Lin Yuanxiao, kau lagi, Xiaoyu marah. Lin Yuanxiao mencibir, aku bilang, aku akan membunuhmu, aku harus membunuhmu, kali ini aku akan melihat bagaimana kau bisa lolos ke telapak tanganku. Dia menusukkan pedang ke tanah dengan punggung tangan, dan menepisnya, tanah terlarang. Sedikit semangat juang melewati pedang tajam di sepanjang telapak tangannya dan masuk ke tanah. Tanah terlarang, ini untuk melarang tanah dan mencegah Xiaoyu melakukan penggalian tanah untuk melarikan diri. Metode tanah terlarang tidak berguna bagiku di kota ini. Xiaoyu mencibir, tubuhnya melangkah mundur dan menabrak dinding. Dia menggunakan dinding sebagai tanah dan melakukan pekerjaan tanah. Tiba-tiba menghilang. Boom! Lin Yuanxiao sangat marah. Metode tanah terlarang hanya dapat menahan tanah, yang tidak berpengaruh pada dinding. Dia melihat bahwa Xiaoyu benar-benar dapat menggali dinding, dan dia tidak dapat menahan amarahnya. Jejak, jembatan Lin Yuan. Teriakan keras datang dari luar ruangan. Xiaoyu berdiri di halaman dan menatap Lin Yuanxiao dengan dingin. Ketiga kalinya kalian bertemu, kalian akan mati. Carilah kematian. Lin Yuanxiao melesat keluar, dan kecepatannya mencapai batas. Jika ada Streamer yang terbang lewat, dia akan bergegas keluar. Xiaoyu menghentakkan kakinya dengan lembut dan berjalan pergi. Yang bisa kudengar hanyalah suara keras dari penginapan ini. Penginapan itu berguncang hebat. Hati Xiaoyu penuh dengan niat membunuh. Dia diam-diam bersumpah untuk mundur. Jangan pernah mencapai level ke-10, jangan pernah keluar. Dikejar oleh Lin Yuanxiao 2 kali dalam sehari membuat Xiaoyu sangat kesal,
bahkan jika Yulan Ruo tidak mengejarnya dengan gigih. Pastikan untuk mencapai level 10 Raja. Xiao Yu tahu bahwa Lin Yuanxiao dikirim ke kota matahari terbenam. Pasti ada master lain dari Zheng Xiaofang di sini, dan Sui Jiao, yang mewakili kota Shenwu, juga terhubung. Dengan tanah suci Luo yang jahat, yang membuatnya merasa seperti tinggal di penginapan atau sejenisnya. Mungkin masih bisa ditemukan, bahkan ketika mencari tempat di kota matahari terbenam, di selatan kota, ada reruntuhan di sana. Reruntuhan itu adalah rumah bangsawan yang mewah. Entah bagaimana itu hancur. Xiao Yu melakukan pekerjaan tanah dan menemukan ruang seperti ruang bawah tanah di bawah reruntuhan. Di sini ia memulai retret. Vitalitas langit dan bumi dari kota matahari terbenam jauh dari sekuat pulau suci malaikat, tetapi juga dianggap sebagai tempat yang baik. Itu terletak di tempat terpencil, dengan sejumlah kecil orang dan sedikit orang yang berlatih. Suatu kali saya hampir menerobos pengalaman, dan sekali lagi mencapai kelas 10 Raja, karena Xiao Yu sudah tidak asing lagi. Duduk di ruang bawah tanah yang hancur, ia tidak berniat menghadap langit dan terisolasi dari dunia luar. Ia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan semua kekuatan dan riak muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah melindunginya. Berjuang melawan kegilaan, ia terus mengompresi, lalu mengembang, mengompresi, dan mengembang lagi. Setelah puluhan kali, kekuatan bertarungnya telah tumbuh luar biasa, dan kecepatan sirkulasi mulai meningkat. Itu hanya berlalu hari demi hari. Vitalitas surga dan bumi terus-menerus diserap ke dalam tubuh, dan akhirnya mencapai persyaratan untuk memengaruhi 10 Raja. Pikiran Xiao Yu juga menyatu. Semua energi dan semangatnya dimasukkan ke dalamnya, semangat bertarung yang menggerakkan hampir gila, dan kecepatannya mencapai batas lagi. Xiao Yu menenangkan pikirannya. Syok, aliran udara ember tiba-tiba berakselerasi lagi. Untuk sesaat, vitalitas surga dan bumi dalam jarak ratusan meter di sekitar reruntuhan mengalir ke dalamnya dengan gila, membuat vitalitas surga dan bumi di ruang bawah tanah ini lebih intens. Dituangkan ke dalam begitu banyak vitalitas surga dan bumi, melalui pendinginan dan transformasi dantian untuk mencapai semangat bertarung, volume semangat bertarung telah meningkat pesat. Ledakan, pikiran Xiao Yu bergetar, dan induksi yang tidak dapat dijelaskan datang, seolah-olah jiwanya akan terbang menjauh, dan vitalitas langit dan bumi yang melonjak terus mengalir masuk. Itu tidak berhenti sampai ekspansi dan kompresi gas tempur mencapai keadaan stabil dari waktu ke waktu. Xiao Yu membuka matanya tiba-tiba. 10 Raja, dia menggerakkan tangan dan kakinya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, popi, dari kacang yang meletus. Jika semangat juang di meridian mengalir seperti sungai yang panjang, itu memenuhi seluruh tubuh, seolah-olah memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Xiao Yu meninju udara. Oh, dia segera meninju lubang yang dalam di tanah, dan retakan menyebar keluar dari ruang bawah tanah, membuat suara gemuruh di sekitarnya. Sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa jarak dari pencapaian level 10 Raja hanya satu baris jauhnya, dan yang lemah hampir dapat diabaikan, tetapi perbedaan antara baris ini sangat berbeda. Merasakan kekuatan alam 10 Raja, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika jumlah energi bertarung yang dimilikinya di ranah Raja Surgawi digambarkan oleh tinju seorang anak berusia 5 tahun, maka level 10 Raja adalah tinju orang dewasa berusia 18 tahun, yang sepenuhnya merupakan dua konsep. Tampaknya hanya ada satu celah ranah antara Uranus dan 10 Uranus. Faktanya, itu adalah parit. Xiao Yu mengerti mengapa Xuantian Gong Yi Huanan akan mengatakan bahwa pada zaman kuno, Uranus dibagi menjadi 9 ranah. Jika ranah itu dibagi lagi, ada 5 ranah, dan Anda juga mengerti mengapa bakat Hoshino sangat tinggi, tetapi telah lama diganggu oleh ranah atas level Uranus. 10 Raja dan 10 Raja, pada dasarnya adalah dua konsep. Sama seperti level yang sama dari level awan ke level metamorf, itu adalah ambang pertama latihan, dan level ke-10 dari level surgawi adalah ambang kedua, dan itu lebih sulit. Kesenjangan antara Raja Surgawi dan 10 Raja begitu besar. Aku dapat melakukan pemujaan 10.000 naga untuk membunuh kera badai laut yang kuat di 10 Raja. Kekuatan pemujaan 10.000 naga ini benar-benar tidak normal. Xiao Yunan membisikkan kata-kata. Jika kamu tidak memasuki kelas 10 Raja, kamu tidak akan menyadari kesenjangan sama sekali. Benar-benar mencapai level Raja ke-10, Xiao Yu merasa bahwa teror tinju naga-naga yang dikuasainya benar-benar sangat mengerikan. Lin Yuanxiao, hei,
nantikan pertemuan ketiga kita. Xiao Yu mengepalkan tinjunya, dan raja dari jajaran surgawi itu menghadapi Lin Yuanxiao, yang berada di puncak raja ke-10. Karena lawannya terlalu cepat, dia bahkan melakukan pemujaan Wanlong tanpa kesempatan. Dia disemprot dengan darah, tetapi sekarang berbeda. Di tingkat ke-10, Xiao Yu percaya diri untuk bersaing dengan Lin Yuanxiao lagi. Butuh waktu hampir 10 hari bagi penebusan dosa ini untuk berdampak pada raja ke-10. Xiao Yu juga merasa sedikit lapar, dan kemudian melakukan pemindahan tanah untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Mencari restoran untuk makan. Rumah lelang matahari terbenam buka. Kau tahu. Kenapa kau tidak tahu? Rumah lelang matahari terbenam ini hanya melakukan lelang selama 10 tahun, dan hanya 3 lelang setiap kali. Tetapi setiap kali itu menarik orang-orang dari semua benua untuk datang ke pelelangan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Petik 2. Ya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang mendirikan rumah lelang matahari terbenam. Hanya 10 tahun sebelum pelelangan, dan itu sangat menarik. Apa yang kau tahu? Ini adalah rute butik. Selama makan, Xiao Yu mendengar beberapa diskusi tentang rumah lelang matahari terbenam. Mengenai rumah lelang matahari terbenam, Xiao Yu juga pernah mendengarnya, tetapi itu hanya beberapa rumor, yaitu, rumah lelang matahari terbenam melakukan lelang setiap 10 tahun dan hanya melelang 3 barang sekaligus. Ini telah berlangsung selama ribuan tahun dan tidak pernah berubah. Namun, bahkan jika kota matahari terbenam telah melalui perang tuan yang tak terhitung jumlahnya, dan rumah lelang matahari terbenam ditutup selama 10 tahun, tidak seorang pun, termasuk orang-orang dari 2 tempat suci, pergi untuk menghancurkannya. Xiao Yu makan sesuatu dan pergi. Dia bertanya tentang rute dan langsung pergi ke rumah lelang matahari terbenam. Karena rumah lelang matahari terbenam hanya mengadakan lelang setiap 10 tahun, dan hanya 3 barang yang dilelang, Xiao Yu juga sedikit tertarik. Rumah lelang Sunset terletak di jalan yang relatif makmur di Sunset City. Dibandingkan dengan toko-toko mewah di sekitarnya, rumah lelang itu bahkan terlihat sedikit kumuh. Dari luar, itu adalah bangunan 2 lantai yang sangat biasa dengan luas lantai kecil dan 2 pintu masuk. Pria besar yang kurang ajar dengan ekspresi tegas di punggungnya, dengan pedang tajam dan mata seperti elang, terus-menerus melirik pejalan kaki, dan bahkan menghalangi sejumlah besar orang untuk masuk. Mereka yang tidak bisa masuk menegur dan tidak puas. Akibatnya, hawa dingin meletus pada kedua pria besar itu, yang menyebabkan suhu di sekitar mereka turun tiba-tiba, seolah-olah dari musim panas yang terik ke gua-gua es yang penuh dengan hawa dingin, membuat orang-orang itu takut untuk segera tutup mulut, tidak berbicara. Uranus Median. Xiao Yu diam-diam terkejut melihat kekuatan keduanya. Dia benar-benar membiarkan Tuan Raja menjaga pintu, dan kekuatan rumah lelang Sunset ini tidak bisa tidak mengejutkan Xiao Yu. Orang-orang di sekitar rumah lelang hampir memenuhi seluruh jalan. Xiao Yu datang sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat seorang pun masuk. Tampaknya dia memerlukan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia berjalan mendekat dan ingin bertanya apakah ada surat undangan atau semacamnya. Begitu dia sampai di pintu, ekspresi kedua pria besar itu menjadi tenang dan berkata dengan hormat bersama, "Xiao, tolong. Apakah kamu mengenalku?" Kata Xiao Yu. Xiao Wei terkenal di dalam dan luar negeri, tidak ada yang tahu, kata pria besar di sebelah kiri. Xiao Yu mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa, dan melangkah masuk. Begitu dia masuk, orang-orang di luar tercengang dan bertanya dengan keras. "Mengapa dia masuk? Itu sebabnya kami tidak bisa masuk. Apakah rumah lelang Anda buka? Apakah Anda ingin menghasilkan uang?" "Berisik," sekelompok orang bergegas maju. Penjaga gawang berkata dengan suara yang dalam, "Jika salah satu dari kalian dapat memiliki prestasi tiran pisau, Anda juga dapat masuk." Tiran pisau, dia adalah Xiao Yu. Xiao Yu, si tiran pisau Xiao Yu tadi. Tiba-tiba keadaan menjadi lebih kacau. Xiao Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Ada beberapa kamar di lantai 2. Pintunya tertutup. Pintu masuk tangga juga dijaga. Sebuah tanda diletakkan di atasnya yang melarang naik ke atas. Sebuah tempat lelang sementara didirikan di lantai pertama. Saat ini, ada beberapa wanita cantik dengan celana ketat hitam. Mereka semua mengenakan pedang panjang, dengan wajah dingin dan mata tajam, dan masing-masing memiliki kekuatan tingkat menengah Raja Surgawi. Hanya ada lebih dari 20 kursi di depan lantai lelang. Sekarang ada orang-orang yang duduk berserakan. "Ao Yu,
Kakak Xie, dua panggilan yang renyah dan merdu menarik perhatian Xiaoyu. Ada wanita cantik di utara, tak tertandingi dan mandiri. Lihatlah kota Renren, lalu kunjungi Renmin. Tidakkah Anda ingin menjadi kota atau negara? Rumor panjang ini adalah tentang wanita cantik di depannya. Dia sangat cantik, dan begitu dia memenangkan pakaian seputih salju, jika dia tidak memakan kembang api duniawi, dia diakui sebagai wanita cantik pertama di daratan. Yun Mengyao. Dalam hal postur, Xiaoyu dapat dianggap sebagai wanita cantik di dunia, dan dapat menandingi penampilan Yun Mengyao. Hanya Dewi Tiga Warna Maria yang lebih rendah dari yang lain. Yun Mengyao terkejut dengan senang hati. Keindahan langkah lotus, nana yang licin, dan mahkota dunia yang cemerlang membuat banyak master dengan suasana hati yang hebat penuh dengan antusiasme. Orang-orang dengan tekad yang buruk bahkan merasa tercekik oleh kecantikannya. Kedua mata saling berhadapan, seolah-olah mereka telah melupakan yang lain. Kelembutan dan cinta yang tak terbatas yang mengalir di mata yang lembut seperti air, membuat orang lain dan bahkan wanita melihat kecemburuan yang kuat. Kecantikan Yun Mengyao, bahkan seorang wanita, pasti emosional. Dan dia bukanlah vas, tetapi kebijaksanaan seperti laut. Kakak Xie, dengan sedikit keluhan, suara ketidakpuasan terdengar lagi. Xiaoyu terbangun dari keterkejutan Yun Mengyao dan menoleh untuk melihatnya, tetapi itu adalah kecantikan yang sama cantiknya yang membuat pria iri. Kecantikan Ling Yuner juga dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari para wanita cantik. Bagaimana mungkin channel lebih lemah 1 atau 2 poin di depan Yun Mengyao, tetapi temperamen mulia yang pernah dikuasai oleh kamar dagang besar masih menarik. Yuner, kamu juga di sini. Xiaoyu tertawa. Kupikir kamu tidak akan pernah melihatku. Ling Yuner jelas tidak puas karena Xiaoyu mengabaikan penampilannya. Xiaoyu tertawa, bagaimana mungkin, aku telah berpikir di Pulau Malaikat baru-baru ini. Jika Yuner juga pergi, dengan panah dewamu, aku pasti akan dapat membantuku membunuh banyak pencuri. Ling Yuner menggelengkan bibirnya dan berkata, aku tidak percaya. Aku bukan gadis kecil bodoh yang mudah tertipu. Jika kau merindukanku, kau tidak akan melihatku. Xiaoyu menatap Yun Mengyao tanpa daya. Baiklah, mari kita duduk. Lelang akan segera dimulai. Yun Mengyao tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan duduk di depan. Begitu mereka duduk, Xiaoyu memperhatikan pengiriman beberapa kenalan, salah satunya adalah Sui Jiao, protos es dan salju. Wanita ini membawa beberapa orang untuk pergi secara misterius bersama Deacon Gao, tetapi sekarang telah kembali, dan berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang matahari terbenam ini, ditemani oleh 2 orang di sampingnya, salah satunya datang bersamanya 10 Raja Master Puncak, yang lainnya sangat aneh, melihat usia 20 * tahun, ternyata menjadi ranah 10 Raja, seperti yang diketahui Xiaoyu, usia ini tidak dapat memasuki Pulau Malaikat ya, tetapi itu pasti tuan muda dari Tanah Suci Sieluo. Apakah Tanah Suci Sielu telah mencapai kesepakatan dengan kota Shenwu? Jika tidak demikian, inilah sebabnya mengapa orang-orang dari generasi atas generasi muda Tanah Suci Sieluo harus muncul bersama Sui Jiao secara terbuka. Xiaoyu dan Sui Jiao saling memandang dan menjauh. Dia fokus pada Tuan Tanah Suci Luo yang jahat. Pria muda itu tersenyum dan menatap Xiaoyu sambil tersenyum, keduanya mengangguk sedikit. Meskipun dia sangat ramah, Xiaoyu menangkap kilatan kecemburuan di mata pria muda ini, dan Yu Guang telah memperhatikan Yun Mengyao sepanjang waktu. Mungkin ini adalah Xiaoyu, tiran pisau yang terkenal, saudara Xie. Pemuda itu berdiri dan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiaoyu. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, saya Xiaoyu, yang mulia berasal dari Tanah Suci Sieluo. Haha, saya mendengar Fanting mengatakan bahwa Xie Sao sangat kuat di Pulau Malaikat sehingga bahkan Fanting diganggu. Saya melihatnya hari ini dan itu luar biasa. Pemuda itu tertawa. Nama saya Yue Xianlou, beri saya pencerahan di masa depan. Jika saudara Yue benar-benar ingin saya mengajar, saya tidak boleh memberinya pencerahan. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Gagal, belum lagi Yun Mengyao dan Ling Yuner, Sui Jiao hampir tertawa terbahak-bahak. Jika orang baik, Xiaoyu benar-benar berjalan menuruni tangga. Saudara Xie benar-benar membuat lelucon. Yue Xianlou menunjukkan rasa malu, tetapi kemudian menghilang, masih dengan senyum di wajahnya. Xiaoyu mengangkat bahu, dan berkata, dari pengalamanku dan Zuo Fanting, beberapa orang terlalu peduli dengan identitas mereka sendiri. Rasa superioritas itu terlalu berat,
jadi itu layak untuk dinasihati. Aku pikir Zuo Fanting seharusnya tidak. Lalu ada superioritas jahat yang datang dari tanah suci Xieluo. Ekspresi Yue Xianlou mandek. Dia menatap Xiao Yu, matanya menjadi tajam. Kakak Xie tampaknya telah mengulurkan tangannya terlalu lama. Aku adalah orang jahat di tanah suci. Kakak Xie tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Aku tidak memenuhi syarat, tetapi yang terbaik adalah tidak memprovokasi aku, terutama beberapa orang yang menyeringai di permukaan, diam-diam memiliki perut yang buruk, dan sekarang bahkan memikirkan wanitaku. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bagi Yue Xianlou, penampilan seperti harimau yang tersenyum, terutama saat menatap Yun Mengyao, bahkan dapat digambarkan dengan keserakahan yang kuat, yaitu tampilan yang tidak sabar untuk menelan Yun Mengyao. Tetapi wajahnya dengan senyuman, Xiao Yu cukup tidak senang. Kakak Xie melebih-lebihkan dirinya sendiri, kata Yue Xianlou ringan, memegang telapak tangan Xiao Yu dengan tiba-tiba dan penuh semangat. Kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak. Meskipun tidak ada kebocoran kekuatan, siapa orang-orang yang bisa datang ke sini? Mereka adalah yang terbaik di antara kekuatan-kekuatan utama. Anda dapat melihat sekilas bahwa keduanya sedang bertarung. Pertarungan murni semacam ini tanpa keterampilan bertarung, persaingannya adalah tingkat alam, seberapa besar kekuatan bertarung. Saya tidak seperti sebagian orang. Saya suka mengangkat diri saya sangat tinggi, dan memandang rendah orang lain. Xiao Yu tersenyum, amarahnya langsung meledak. Tampaknya ada pusaran udara di sekitar kedua tangan. Kekuatan mereka terbagi rata, dan tidak ada yang diuntungkan. Keterkejutan Yue Xianlou melintas. Tidak mudah untuk melihat bahwa ada tuan muda seperti Xie Xiong selain 6 tempat suci kita. Aku tidak menyangka, Xiao Yu mengungkapkan antipati yang kuat terhadap perasaan superioritas alami ini, seolah-olah semua tempat adalah neraka kecuali 6 tempat suci. Di tempat terpencil dan sunyi ini, ada juga kakak Yue. Tuan muda, aduh, kukira mereka semua biasa-biasa saja di sini. Tentu saja, kakak Yue tidak boleh disalahpahami. Meskipun kakak Yue tumbuh dengan mengandalkan kultivasi tanah suci Xieluo, bagaimanapun juga, itu adalah manifestasi dari kemampuannya. Yue Xianlou mendengus dingin, menggoyangkan telapak tangannya, tidak lagi mengabaikan Xiao Yu, dan menoleh ke Yun Mengyao. Jelas, ada obsesi di matanya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Ao Yu, mengapa tidak marah pada mereka yang merasa benar? Yun Mengyao mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan Xiao Yu, membiarkannya duduk di sampingnya, dan dengan lembut menyandarkan Jiao ke tubuhnya. Kali ini, biarkan Yue Xianlou menghadapi telinga merah dan merah, tidak maju atau mundur. Dia melihat Xiao Yu memeluk Yun Mengyao dengan impunitas, dan dengan lembut membelai telapak tangannya di pinggangnya. Yue Xianlou merasakan aliran kemarahan ke balok atas, dan niat membunuh yang kuat melonjak di tubuhnya. Tidak ada tangan di rumah lelang matahari terbenam. Pada saat ini, seorang wanita dengan celana ketat hitam berkata dengan dingin. Sebagai penguasa tanah suci Xieluo, dia masih berada dalam lingkup pengaruh tanah suci Xieluo. Yue Xianlou mendengar ini, tetapi dia menjadi tenang oleh air dingin. Dia menatap Xiao Yu dalam-dalam. Kemudian saya kembali ke tempat duduk saya. Sue Jiao itu tersenyum ringan kepada Xiao Yu, dan tidak menunjukkan rasa benci dan permusuhan, ekspresi yang sangat alami. Semakin banyak yang dia lakukan, semakin dia merasa sedikit tidak nyaman dengan Xiao Yu. Wanita ini tentu saja mewakili bahwa kota Shenwu dan tanah suci Xieluo memiliki beberapa tujuan. Kelompok lain juga sama mencoloknya. Mereka adalah para master dari Zheng Xiaofang yang dipimpin oleh Biyu Zhen. Sebagai orang yang pergi ke Pulau Malaikat, Biyu Zhen seperti Sue Jiao. Ketika dia datang ke kota matahari terbenam ini, Xiao Yu tidak dapat membayangkan apakah tujuannya hanya untuk pelelangan rumah lelang matahari terbenam ini. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak pernah dilihat Xiao Yu. Tetapi karena dapat datang ke pelelangan ini hanya dengan 20 kursi, jelas identitas mereka tidak biasa, dan Xiao Yu tidak dapat menilai apakah mereka berasal dari 6 tempat suci atau orang-orang dari partai tertentu. Meng Yao, mengapa kamu tidak membawa beberapa master? Berbahaya bagimu dan Yune untuk pergi sendiri. Xiao Yu menemukan bahwa yang lain memiliki pengikut yang kuat, atau kuat dalam diri mereka sendiri, hanya Yun Mengyao dan Ling Yuner yang memilikinya. Tidak ada orang lain. Yun Mengyao tertawa, Yuner dan aku datang ke pelelangan ini. Setelah selesai, mereka langsung kembali ke kota suci dengan mantra di papan mantra.
Mereka tidak berencana untuk berurusan dengan orang lain. Mengenai di sini, bahkan jika orang-orang di 6 tempat suci tidak memiliki keberanian untuk melakukannya sebelum tempat suci mereka diangkat, jadi kami aman. Petik 2. Apa asal-usul rumah lelang matahari terbenam ini? 6 tempat suci sangat berhati-hati terhadap mereka, bahkan jika mereka terkendali, mereka tidak begitu gugup terhadap kita. Xiaoyu bertanya, aku juga tidak tahu asal-usul rumah lelang matahari terbenam. Aku hanya tahu bahwa tampaknya ada kaisar tempur semu di belakang rumah lelang matahari terbenam. Kata Yun Mengyao, semi-kaisar puncak. Xiaoyu berkata dengan bodoh, benarkah? Tampaknya ada banyak orang di kelas Kaisar Sanzhuang, tetapi tampaknya sulit untuk mencapai puncak Kaisar Sansan. Masalah ini masih harus diselidiki dan belum dapat dipastikan, tetapi dilihat dari reaksi 6 tempat suci, kemungkinan besar memang benar, karena ada master puncak kaisar tempur semu di 6 tempat suci, sehingga mereka dapat memiliki beberapa yang mengerikan, mungkin hanya puncak kaisar-kaisar semu. Kata Yun Mengyao, di balik rumah lelang matahari terbenam, memang ada master puncak kaisar tempur semu. Kekuatan tersembunyi apa yang ada di benua Chiao? 6 tempat suci telah muncul, perampok hati telah muncul, protos es dan salju, dan protos api juga telah keluar. Sekarang rumah lelang matahari terbenam muncul, Xiaoyu benar-benar merasa seperti sebelumnya pengetahuan tentang benua Kiao dangkal sebelum terbentuknya kota suci. Ingatan Xiaoyu memiliki sebuah konsep. Benua Kiao sangat besar dan para penguasa tidak terbatas, tetapi visi Anda tidak cukup, dan kekuatan tidak dapat dicapai, tetapi ketika ia menjadi penguasa kota suci, ia melihat kekuatan 7 keluarga besar di zaman kuno secara alami melahirkan perasaan sombong. Perubahan ini juga halus. Bagaimanapun, posisinya berbeda, dan banyak hal sulit ditemukan. Tiba-tiba, Xiaoyu tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Shao Jie kepadanya di Pulau Malaikat. Artinya, rasa superioritas seseorang dapat memicu kontradiksi. Pada saat itu, ia melihat rasa superioritas yang berkembang sendiri, tetapi ia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Xiaoyu tidak dapat menahan tawa untuk sementara waktu, mudah bagi orang untuk melihat orang lain, tetapi sulit bagi mereka untuk melihat diri mereka sendiri dengan jelas. Lihat dirimu sendiri, Xiaoyu berteriak dengan keras dari lubuk hatinya, seolah-olah ingin menghancurkan rasa superioritas yang telah ia satukan. Dengan perubahan yang begitu halus, temperamen Xiaoyu juga tiba-tiba berubah. Jika Xiaoyu sebelumnya mendominasi, dan dia mengikuti cara saya menyadari bahwa hal-hal akan terjadi, maka sekarang dia memiliki sedikit transformasi. Itu bukan lagi perasaan mendominasi, agresif, kuat, tetapi semacam kerajaan, Zizu berada dalam cengkraman, dan tidak akan dengan sengaja mengungkapkan kekuatannya, dominasinya. Perubahan halus ini tidak luput dari perhatian Yun Mengyao dan Ling Yuner. Mereka berdua tinggal bersama Xiaoyu untuk waktu yang lama, dan secara alami mengenal Xiaoyu dengan sangat baik, dan kedua wanita itu memiliki kebijaksanaan yang sama seperti laut, bukan Xiaoyu untuk mengendalikan kota suci. Merasakan perubahan Xiaoyu yang tiba-tiba ini, ada sedikit kejutan. Sue Jiao dan Biu Zhen, yang selalu memperhatikan di sini, juga sedikit berubah. Perubahan temperamen mencerminkan transformasi internal seseorang. Perubahan ini seringkali merupakan perubahan dalam mentalitas seseorang, dan perubahan dari hegemoni menjadi kerajaan, yaitu bergerak menuju raja miliknya sendiri. Sejauh ini, apa yang mereka rasakan di Wudongtian dan Zheng Batian adalah bahwa mereka belum membentuk pola yang mendominasi, dan bagaimana mereka telah berubah menjadi raja. Benua Kiao benar-benar besar. Aku telah duduk di langit sambil memperhatikan langit sepanjang waktu. Xiaoyu terkekeh. Hanya saja aku tidak mengerti. Karena ada puncak kaisar perang semu di belakang rumah lelang matahari terbenam, mengapa rumah lelang matahari terbenam begitu? Bagaimana dengan rendah hati? Bahkan jika master puncak pertempuran semu sangat rendah hati, sepertinya tidak demikian. Kalau begitu tidak diketahui, Yun Mengyao berkata dengan lembut. Rumah lelang Sunset mengadakan lelang 10 tahun sekali, dan hanya 3 barang yang dilelang dalam satu waktu, dan ketiga barang itu pasti akan menimbulkan sensasi di daratan. Ini juga merupakan praktik yang konsisten dari rumah lelang Sunset. Gaya, rasanya seperti mereka menggunakan lelang setiap 10 tahun, memberitahu kekuatan lain bahwa mereka ada, tetapi mereka tidak pernah menunjukkan bahwa mereka kuat. Xiaoyu menyentuh dagunya dan menatap wanita-wanita yang mengenakan celana ketat hitam,
berharap melihat sesuatu dari tubuh mereka, dan mendapati bahwa mereka semua panas. Yah, saat itu, ada kutukan dan teriakan di luar. Seseorang ingin masuk dan diserang oleh penjaga di pintu. Ya, saya katakan ada yang salah di sana. Xiaoyu menepuk dahinya. Jika rumah lelang Sunset tidak memiliki ambisi, mengapa Anda bisa mengenali saya? Bahkan kedua petugas kebersihan dapat mengetahui siapa saya. Jelas, mereka telah memperhatikan perubahan pola benua. Dia berhenti dan tiba-tiba memalingkan muka, matanya berkedip. Langkah ini segera menarik perhatian semua orang. Apa yang ditemukan saudara Xie? Tanya Ling Yuner. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan berkata, tidak ada. Namun, dia hanya memberitahu semua orang bahwa dia pasti telah menemukan sesuatu. Melihat apa yang dia katakan, Yun Mengyao dan Ling Yuner tahu bahwa Xiaoyu tidak ingin orang lain tahu. Pada saat ini Xiaoyu terkejut di dalam hatinya. Tepat di hadapannya, dia dengan jelas merasakan rasa keakraban, yaitu, keakraban yang dibawa oleh kedua petugas kebersihan itu ketika mereka menunjukkan pembenaran mereka. Perbedaan dalam pembalasan dendam sering dikaitkan dengan atribut mereka, tetapi kualitas pembalasan dendam tidak jauh berbeda, tetapi pada saat pembenaran kedua pria besar itu menunjukkan, Xiaoyu merasakan perasaan yang sangat akrab, dan keakraban ini memberinya saya memiliki pemikiran yang sangat kuat. Itulah identitas orang di balik rumah lelang matahari terbenam. Aoyu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yun Mengyao melihat Xiaoyu tenang, dan kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Dia memperhatikan bahwa banyak orang memperhatikan Xiaoyu, terutama Biu Zhen, Sui Jiao dan yang lainnya. Tindakan mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang Xiaoyu sangat tenang, dan wajar untuk bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu terkejut. Xiaoyu juga tidak menyembunyikannya, dan menceritakan masalahnya secara singkat, tentu saja, beberapa hal yang tidak jelas seperti menyamar sebagai Qin Xiao, yang tidak dapat dikatakan di depan umum, dan akhirnya dia bertanya, Pulau Suci Malaikat selama hampir setengah tahun bukankah seharusnya di luar tenang pada waktunya? Yun Mengyao dan Ling Yuner saling memandang, dan kedua wanita itu mengucapkan sepatah kata pada saat yang sama untuk menggambarkan kekacauan. Apa yang kacau? Xiaoyu bertanya. Yuner, katakan saja, kata Yun Mengyao. Baiklah, biar ku katakan saja. Ling Yuner memilah-milah pikirannya. Setelah kau memasuki Pulau Suci Malaikat, kita telah bertempur setidaknya 30 kali dalam 3 kelompok, dan itu adalah kekacauan, perkelahian, dan masing-masing memiliki korban, tetapi ya, Kakak Mengyao mengerikan, setiap kali aku dapat menghitung air buruk apa yang akan ada. Di kedua sisi mereka, dan ada juga cakram mantra, jadi kita memiliki kerugian paling sedikit, dan kota Shenwu memiliki kerusakan paling besar. Jika bukan karena 6 tempat suci yang tiba-tiba lahir, itu akan mengganggu pertempuran kita. Selama periode ini, aku percaya bahwa kakakku dapat melemahkan keduanya hingga 30% dari kekuatan. Sekarang, mereka mungkin kehilangan 10% atau 20% dari kekuatan mereka, terutama kota Shenwu. Sebelumnya, kita dan Zheng Ba orang-orang di sisi lain langit bergabung untuk menyerang dan membunuh banyak raja perang. Hei, kekuatan keseluruhan mereka telah melemah secara signifikan. Yun Mengyao mengulurkan jari-jarinya dan mengangguk dahi Ling Yuner, dan tersenyum, kamu, kakakku baru saja menggerakkan bibirnya, benar-benar mengandalkan para master di kota suci kita. Ada persaingan terus-menerus di Pulau Malaikat, dan pembunuhan juga hebat di luar. Apa manifestasi dari kemunculan tiba-tiba 6 tempat suci? Xiaoyu bertanya. Tidak ada pertunjukan besar, yaitu, ada pertarungan dalam jarak 100 mil dari jangkauan mereka. Itu sombong. Sebelum kita mencabut batasan, kita berani memberi perintah kepada kita. Ling Yuner berkata dengan bibir. Xiaoyu tersenyum dan tidak peduli. Jika sebelumnya, itu akan sangat tidak nyaman dan meremehkan kinerja 6 tempat suci, tetapi sekarang berbeda. Mentalitasnya telah berubah, karena dia telah menjadi beberapa orang yang lebih rendah darinya, sehingga dia benar-benar dapat melihat perkembangan berbagai hal dengan tenang. 6 tempat suci memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, bisik Yun Mengyao. Menurut informasi, hal pertama yang mereka lahirkan adalah mereka mengirim beberapa ahli untuk bergegas ke suatu tempat di laut. Wilayah laut. Xiaoyu terkejut, dia memikirkan sebuah pertanyaan. Yaitu, ketika Pulau Suci Malaikat, para penguasa 6 tempat suci memilih objek dukungan.
Jelas itu bukan praktik generasi muda mereka. Lagi pula, ada tanda-tanda tempat suci mereka sendiri. Jelas, itu adalah manfaat dari mereka yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci di belakang mereka. Tetapi mereka memilih untuk mendukung mereka. Semuanya sebenarnya dari laut. Dapat dikatakan bahwa 7 kekuatan pulau terkuat di wilayah laut, beberapa kombinasi, membentuk 5 kekuatan, dan semuanya telah dihubungi oleh 6 tempat suci, dan mereka harus memilih untuk mendukungnya. Pada saat itu, Xiao Yu juga bertanya-tanya, berpikir bahwa mereka tidak ingin kota suci, kota Shenwu, dan Zheng Xiaofang menjadi kuat. Bagaimanapun, keenam tempat suci itu sombong, tetapi ketiga pihak ini juga merupakan kombinasi dari kekuatan multi-kekuatan, mungkin tidak termasuk penguasa puncak Kaisar Perang Semu, yang lain mereka tidak lebih lemah dari 6 tanah suci, jadi mereka ingin mendukung kekuatan yang lemah untuk melawan mereka dan melemahkan mereka, agar tidak mengancam kekuatan 6 tanah suci. Sekarang mendengarkan Yun Mengyao, dia benar-benar pergi ke suatu tempat di laut. Xiao Yu tidak bisa tidak memiliki keraguan. 6 tempat suci memilih untuk mendukung kekuatan pulau-pulau di wilayah laut. Mereka seharusnya tidak memiliki tujuan yang tak terkatakan. Kemana mereka pergi? Apa tujuannya? Xiao Yu bertanya. Saya tidak tahu. Yun Mengyao menggelengkan kepalanya. Informasi yang komprehensif menunjukkan bahwa di suatu tempat di laut, pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Xiao Yu mengangguk pelan, dan dia tahu bahwa kelahiran 6 tempat suci itu jelas tidak sesederhana itu. Xiao Yu, suara yang dikenalnya itu terdengar lagi. Xiao Yu tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang itu, dia berkata dengan ringan, Lin Yuan Xiao, ini adalah rumah lelang matahari terbenam. Sebaiknya kamu diam, bertarung, dan keluar dan sampai jumpa nanti.